Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yes, selamat malam kakak sekalian, menjumpai kakak-kakak yang hadir di malam hari ini, di hari Minggu, 20 Juli, dan kita rame-rame di ruang virtual Masyarakat Coach Indonesia. Salam kenal, Bapak, Ibu, Kakak, dan mohon izin saya panggil kakak semua ya, biar tidak kepanjangan ya. Kakak-kakak sekalian, selamat datang di ruang virtual Masyarakat Coach Indonesia atau MCI, dan nama saya Agung. Saya fasilitator Anda pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala sejenak. Semoga pertama, kegiatan kita malam hari ini kita mendapatkan manfaat yang optimal. Kemudian yang kedua, semoga peralatan yang akan kita gunakan, device, kemudian internet, listrik, semuanya lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selamat malam kakak-kakak sekalian, dan luar biasa appreciate untuk yang sudah membuka kamera ya. Luar biasa, terima kasih. Ini tanda kehadiran gitu ya. Saya senang nih kalau ada temannya yang ada wajah-wajah yang hadir gitu ya. Kalau semuanya mati kamera, saya penasaran nih, saya sendirian gitu ya, ditinggal 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 kegiatan yang lain gitu ya, kayak penyiar radio. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum mulai izinkan saya menayangkan slide tentang kesepakatan belajar kita pada malam hari ini dan beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama pada malam hari ini. Izin untuk sharing slide, kakak sekalian. Oke, kakak sekalian sudah mendaftar di website kami dan terhubung di grup WA dalam webinar berjudul Become a Coach, cara baru untuk memberdayakan orang lain, yang diselenggarakan oleh MCI, Masyarakat Coach Indonesia, sebuah asosiasi coach profesional di Indonesia. Nanti tentang MCI akan saya sampaikan pada bagian terakhir dari webinar ini. Nah, supaya lancar kegiatan malam hari ini, maka izinkan saya menyampaikan ground rule kegiatan kita. Yang pertama, bagi kakak-kakak yang biasa ikut webinar, itu jangan salah hadir gitu ya. Webinar ini judulnya Become a Coach, dan kita berada dalam grup WA yang sama, dan admin kami juga sudah mengirimkan pesan ke kakak-kakak sekalian tentang link grup malam hari ini. Kita mulai tepat 19.30 tadi, ruangan dibuka, dan kita akan selesai kurang lebih 21.30. Dan untuk mendapatkan hasil yang optimal, silakan hadir penuh, utuh, dan sampai akhir. Begitu ya, saya tidak tahu bagian mana yang menarik minat kakak-kakak sekalian, mungkin di awal, di tengah, ataupun bagian akhir. Dan siapkan catatan Anda, gitu ya, karena yang pertama, slide PowerPoint tidak akan dibagikan, namun kakak bisa mengulang melalui rekaman YouTube, gitu ya, nanti yang akan kami bagikan di grup. Namun jika ada hal-hal penting, saya mempersilahkan kakak-kakak untuk mencatat, gitu ya, ataupun kalau mau screenshot juga dipersilahkan. Maka boleh yang sudah menyiapkan catatan, boleh ditunjukkan mana alat mencatat Anda. Silakan kakak sekalian, yuk, mana alat mencatat Anda di mana? Wah, wah, ada yang langsung pergi. Aduh, ambil dulu buku di toko sebelah. Oke, terima kasih Kak Heri, terima kasih Kak Mia yang sudah ready, terima kasih Kak Horianto, terima kasih nih Kak Budi langsung lari ke kamar sebelah dia mencari catatannya. Oke, thank you gitu ya. Ini kalau Anda menunjukkan pena dan kertas berarti kita seusia gitu ya, old school. Kita namanya mencatat itu pakai pena dan kertas. Kalau Gen Z gitu ya, langsung menunjukkan HP-nya. Saya nyatatnya di sini kok Pak. Oh ya, boleh juga Anda mencatatnya di sini. Dan karena sesi kita panjang, kakak sekalian, dan sudah saya sampaikan di grup WA, Anda perlu menyiapkan minuman. Oke, yuk cek yang sudah menyiapkan gelas, tumbler, botol, boleh ditunjukkan. Waduh, Kak Heri sudah ready. Ya, saya juga sudah. Yuk, mana tumblernya? Oh, Kak Sally juga sudah. Kak Cici sudah. Oke, wah, Kak Aji juga sudah. Wah, terima kasih. Yang lainnya boleh ya. Cukup tumbler dan gelas ya. Galon nggak usah gitu ya. Ceret, kompor nggak usah ditunjukkan. Ya, cukup cukup botol dan tumbler. Oke, terima kasih kakak sekalian. Kemudian berikutnya gitu ya, silakan on cam kakak-kakak sekalian. Ketika Anda on cam itu artinya kita we do respect, kita menghormati satu dengan yang lain begitu ya. Karena di webinar ini wajah-wajah yang muncul ini wajah-wajah yang ada hadir saat ini gitu ya. Anda bukan sedang menyaksikan rekaman YouTube pada saat ini ya.
kecuali nanti gitu ya. Sehingga ini orang-orang yang ada yang bisa Anda ajak untuk interaksi, maka silahkan membuka kamera Anda. Dan kalau membuka kamera itu artinya wajah Anda kelihatan gitu ya. Jadi jangan dibuka kameranya cuma kelihatan apa rambutnya gitu ya, nggak kelihatan. Jadi silakan yang wajahnya belum muncul utuh gitu ya, diatur kameranya sehingga wajah Anda bisa kelihatan. Kemudian yang kedua, mikrofon silahkan Anda matikan jika Anda sedang tidak berbicara ke forum, begitu ya. Karena kan apa yang Anda sampaikan dengan mikrofon nyala itu akan terdengar dari seluruh yang hadir. Dan dari data yang ada gitu ya, kita hampir dari seluruh Indonesia hadir pada malam hari ini gitu ya. Jangan sampai perbincangan di ruang privat Anda muncul di ruang forum. Baksonya sudah sampai. Nah, misalnya begitu ya, tiba-tiba seluruh Indonesia tahu, oh ada yang pesan bakso. Gitu ya. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Matikan mikrofon Anda jika Anda tidak berbicara dengan forum. Saya akan mematikan mikrofon yang bocor, tetapi saya akan sangat terbantu jika kakak-kakak sekalian ready gitu ya, ready dan sadar akan kamera dan sadar akan mikrofon. Kemudian kolom chat, kakak-kakak sekalian, kolom chat akan kita gunakan untuk bertanya sepanjang forum dan juga untuk interaksi gitu ya. Oke, Kak Meita Sari masih dalam kereta. Oke, hati-hati Kak ya. Silahkan boleh off cam gitu ya. Nah, kolom chat tidak digunakan untuk izin-izin gitu ya. Jadi contoh izin ke toilet Kak, izin ambil buku, izin off cam, nggak usah gitu. Kami izinkan, silakan gitu ya. Kita belajarnya orang dewasa kakak sekalian. Jadi tidak usah digunakan untuk izin-izin. Oke, dan yang terakhir mari kita belajar dan bersenang-senang. Maka sebelum mulai kakak-kakak sekalian, mari kita berikan ekspresi bahagia kita, bahagia perasaan senang kita, energi positif kita yang biasanya muncul di ekspresi wajah kita. Berikan senyum paling manis dan dekatkan wajah Anda ke kamera. Oke, kita tatap wajah-wajah yang ada di situ, kita berikan energi positif lewat senyuman kita kakak sekalian. Yo, yang masih jauh dari kamera, yuk dekatkan wajah Anda ke kamera gitu ya. Jangan terlalu jauh, nanti nggak kelihatan. Oke, semuanya. Dekatkan wajah Anda ke layar, yuk, dekatkan ke layar. Oke, terima kasih yang sudah membuka kamera ya. Oke, ya, terima kasih kakak-kakak sekalian. Saya baru saja mengambil gambar. Jadi saya screenshot layar saya gitu ya. Dan kalau wajahnya gembira itu kan webinarnya menyenangkan gitu ya. Nanti kalau tiba-tiba ada yang posting di Facebook, wajahnya serius banget, wah ini webinarnya serem ini gitu ya. Tapi kalau semuanya tersenyum seperti tadi, wah wajahnya menyenangkan, nanti akan saya posting ke dalam grup kita kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih. Baik, sudah ready kakak sekalian? Kalau sudah ready, boleh tulis di kolom chat. Siap. Oke, yuk silahkan. Kalau sudah siap, tulis di kolom chat. Siap. Oke, dan kakak-kakak feel free untuk minum kapanpun gitu ya. Silahkan. Namun untuk makan, ya tolonglah gitu ya. Kalau makan ditutup kameranya gitu ya. Nanti gagal fokus itu makan apa enak banget gitu ya. Tapi kalau minum silahkan. Saya juga akan mengajak Anda minum untuk durasi waktu tertentu. Oke, thank you. Terima kasih yang sudah menjawab siap di kolom chat gitu ya. Oke. Kalau ada kesulitan begitu ya, apalagi yang menggunakan smartphone gitu ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis di kolom chat nggak apa-apa. Jadi kasihan gitu ya, smartphone-nya kecil, jari Anda besar-besar gitu ya, kesulitan. Oke, silakan. Oke, terima kasih yang sudah menjawab siap. Terima kasih kakak sekalian. Oke, saya akan mulai. Oh ya, saya akan ada 3 modul kakak sekalian atau 3 bab yang akan kita bagikan pada malam hari ini. Bab yang pertama adalah tentang coaching, all about coaching gitu ya. Jadi apa itu coaching, kemudian kenapa coaching, kemudian apa bedanya coaching dengan yang lain gitu ya. Itu akan kita bahas pada bab yang pertama. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan sama-sama mempraktekkan coaching kepada diri kita sendiri. Maka Anda butuh catatan, betul ya, karena nanti Anda perlu mendokumentasikan jawaban-jawaban Anda di catatan, maka itu perlunya catatan. Kemudian yang ketiga, pada bagian yang ketiga, nanti saya akan berbagi bagi yang pengen tahu bagaimana caranya untuk menjadi coach gitu ya. Di grup kan ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk menjadi coach gitu ya. Nanti akan saya bagikan pada bagian yang ketiga. Oke, terima kasih yang sudah menyatakan kesiapan. Oke, apakah suara saya cukup terdengar jelas di sana? Ada Kak Yuni di kolom chat, suaranya kecil gitu. Boleh Jelas. jelas ya. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Yuni kalau masih kecil coba dikasih makan. Biasanya kalau anak kecil dikasih makan tambah gede gitu ya. Oke, baik kakak sekalian. Mari kita mulai dengan slide berikutnya ya. Oke. Tadi yang baru bergabung gitu ya, salam kenal, nama saya Agung, kakak-kakak sekalian. Background saya dokter, saya sudah menjadi dokter kurang lebih 15 tahun gitu ya.
kemudian 12 tahun terakhir, 13 tahun terakhir, kemudian menjadi seorang profesional trainer dan juga coach di masyarakat coach Indonesia. Ini background saya. Oke, kita mulai dengan bab yang pertama. Kenapa coaching? Kakak-kakak sekalian, siapa yang pernah punya pengalaman saya ini ahli gitu ya, atau saya ini atasan, atau saya ini orang tua, atau saya ini bijaksana gitu ya karena usia gitu kan. Kemudian saya sudah memberikan nasihat terbaik saya gitu ya. Tetapi yang saya beri nasihat itu tidak mau berubah gitu ya. Entah yang dikasih nasihat anaknya mungkin, muridnya, karyawannya, timnya gitu ya, koleganya, kliennya gitu ya. Siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu kakak sekalian? Oke, yang pernah, boleh ditulis, pernah gitu ya. Atau yang mau berbagi boleh, menyalakan mikrofonnya, raise hand gitu ya. Siapa yang pernah punya pengalaman, "Sudah saya kasih nasihat kok, orangnya nggak berubah, ini padahal nasihat terbaik yang saya berikan dari pengalaman saya." Oke, siapa berkenan berbagi kakak sekalian? Silakan, yuk langsung, boleh dinyalakan mikrofonnya, boleh berbicara di depan forum. Silakan. Ada? Boleh, Coach. Oke, boleh. Silakan Kak Heri ya. Sambil kenalan Kak Ya. Heri, silakan. Tadi belum kenalan. Silakan. Oh iya, baik. Terima kasih. Saya Heri Purnomo. Saya tinggal di Bogor. Jadi kayaknya teman-teman tadi semua Bogor, Depok. Ini harus ngop Sepertinya apa frekuensinya lagi Bogor, Depok. Mungkin yang lain belum berkenalan, belum gitu muncul ya. saja ya. Siap. Dari Jogja ke Bogor. Karena memang saya mantan bekerja di berbagai industri sebagai atasan. Jadi dulu sebelum mengenal coaching itu apa, memang saya cenderung untuk memberikan nasihat. Jadi setiap kali ada masalah, saya selalu memberikan nasihat. Nah, setelah tahu coaching ya prosesnya memang berbeda. Jadi hari ini mungkin akan dijelaskan lebih panjang lagi sama Coach Agung dan saya terima kasih banyak sih hari ini bisa memberikan kesempatan buat saya untuk bisa belajar kembali. Itu aja sih Coach. Oke, thank you. Berarti ini Coach. Kak Heri ini berarti sudah pernah belajar coaching sebelumnya ya? Oh, sudah, tapi saya nggak berhenti belajar, Coach, karena itu Oh, pentingnya. mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih Kak Heri pernah punya pengalaman. Oke, yang lain boleh? Silakan. Dari Bogor lagi juga boleh deh gitu ya. Nggak ada larangan gitu ya. Malah saya bisa punya referensi nanti kalau saya ke Bogor nih kemana aja gitu ya yang layak dijelajahi. Silakan. Yang lain ada punya pengalaman sudah memberi nasihat namun yang diberi nasihat tidak berubah. Silakan ada lagi atau hanya Kak Heri yang lainnya saya nggak pernah ngasih nasihat. Kak Mia sudah buka Saya, mikrofon. Silakan Kak Mia, silakan. saya kan kerja sebagai trainer spa ya, kesehatan. Nah, dia itu jadi kan dulu saya diajak ke sana itu kan sama dulu manajer saya deh ya. Nah, diajak di situ suruh ngajar. Tapi ini yang sekarang ini dia itu kan saya kan dari belajar saya dulu kan bagaimana cara membuka spa itu yang penting kita nyaman. Si customer itu nyaman. Nah, sekarang ini customer ini bikin nyaman. Karena dia pikir oh pijitannya di sini udah bagus, udah menyembuhkan gitu. Jadi tempatnya itu jadi maaf-maaf ya saya jadi ngomongin panas gitu kan. Orang jadi kan nggak nyaman gitu, panas udah gitu jadi ya agak gimana ya nggak nyaman lah kalau orang masuk di spa itu kan mestinya kan nyes adem gitu ya. Ini nggak nyaman. Terus saya sudah kasih tahu maksudnya ini bahwa kenyamanan itu nomor satu. Selain pijitan juga enak juga. Nah sekarang ini jadi sampai sekarang ini udah maksudnya sampai jatuh itu penghasilan itu sampai jatuh sampai setengahnya. Jadi saya juga nggak puas dong saya kerja begitu. Ya, jadi mulai saya goyang gitu. Udah saya berkali-kali ini bawa anduk harus ganti, ini spray harus ganti, lain ke warna lainnya. Jadi karena yang langganan yang lama itu yang udah 3 tahun itu notice. Waduh ini katanya nggak diganti, ini nggak diganti. Jadi kan yang malunya saya. Terus anak-anak kan ceritanya ke saya gitu. Jadi bingung saya ngadepin orang ini kayak begini tuh saya bingung bos kayak begini ya sudah saya makanya pikir udah saya keluar aja deh mau mandiri aja. Oke. Baik. Terima kasih Kak Mia untuk sharingnya gitu Kasih. ya. Oke, terima kasih dan saya yakin kakak-kakak yang lain juga punya pengalaman yang sama di mana saya ini ahli loh di bidang itu gitu ya. Tapi nasihat saya tidak didengar. Oke, kakak sekalian, jika Anda pernah punya pengalaman semacam itu, maka kakak-kakak sekalian bukan harus belajar bagaimana memberi nasihat yang lebih tepat begitu ya. Tetapi bagaimana kakak-kakak sekalian butuh kemampuan untuk memberdayakan orang gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu tidak suka dinasehati. Betul ya, kita aja nggak, dinasihati itu nggak, orang tidak nyaman dengan dinasihati. Tetapi orang butuh diberdayakan. Nah, bagaimana memberdayakan itu? Itulah
coaching, gitu ya. Terima kasih, di sini ada Kak Heri dan mungkin ada kakak-kakak lain yang pernah belajar coaching, kita bisa nanti sharing di sana. Oke, lalu apa itu coaching, kakak-kakak sekalian? Coaching ini bukan sekedar tanya jawab, bukan pula memberi nasihat. Oke, yuk teman-teman yang sudah pernah belajar coaching, yuk saya boleh dibantu. Apa itu coaching dari pengalaman kakak-kakak yang pernah belajar coaching gitu ya. Dan yakin loh ya, bukan hasil dari ChatGPT gitu. Karena pernah suatu kali di webinar sebelumnya ada ibu PD itu ya. Itu kan binatang yang berkaki 4 yang dipelihara di rumah itu kan coach. Itu kucing, bukan coaching ya. Beda, coaching sama kucing beda. Oke, silakan yuk. Siapa yang sudah pernah belajar coaching dan mari kita sharing. Apa itu coaching? Silakan. Yuk, silakan. Boleh dibuka mikrofonnya dan kemudian berbagi dengan forum apa itu coaching. Silakan. Oke, siapa Kak Abdul Rahman? Tangannya di sini apakah resen? Silakan. Atau nggak muncul suaranya Kak Abdul Rahman? Suaranya tidak muncul. Boleh yang lain? Apa itu coaching? Atau Anda boleh menggunakan resen apa biar saya notice boleh resen virtual seperti ini. Nah, maka otomatis akan saya notice yang hendak berbagi. Apa itu coaching? Silakan. Dari sekian banyak yang hadir belum pernah belajar coaching sebelumnya? Oke. Baiklah, baiklah. Oke. Belum, Coach. Kak Iri lah, Kak Iri tadi udah ngaku pernah kok. Ayo, boleh di. Oke, boleh. Jadi karena memang prosesnya untuk memberdayakan, jadi kita harus tahu betul kebutuhan dari setiap yang mau kita coach, namanya coachee biasanya, dan kita harus tahu kelebihan, kelemahan, tujuannya apa. Jadi memang nasihat itu jika diperlukan saja. Jadi kalau perlu, kita memang harus tahu betul potensi dia. Jadi menggali potensi, memberdayakan potensi, membantu dia untuk mencapai tujuannya. Itu yang biasa saya lakukan. Oke, keren. Thank you, Kak Heri, gitu ya. Baik, kakak-kakak lain yang mengatakan proses pendampingan, proses pembelajaran, ya, pendampingan itu luas gitu ya. Seseorang bisa didampingi dengan cara di mentoring, diberi konsultasi, di konseling itu juga bentuk pendampingan. Coaching salah satu bentuk pendampingan. Kemudian ada yang mengatakan apa lagi? Oh ya, nggak ada ya. Oke, ada juga boleh di kolom chat ya, kakak sekalian ya. Oke, jadi coaching seperti yang disampaikan Kak Heri tadi adalah sebuah percakapan untuk membangkitkan satu kesadaran seseorang. Jadi kalau kita nasihati nggak sadar-sadar gitu ya, kirim ke IGD, nggak ya. Itu artinya bahwa ada butuh cara lain dan coaching adalah cara yang membangun kesadaran seseorang, membangun tanggung jawab seseorang, dan mengubah menjadi sebuah tindakan nyata. Jadi coaching bukan guru, coaching bukan konsultan. Coach adalah seorang fasilitator perubahan. Demikian gitu ya. Nah, lalu kemudian orang akan bertanya-tanya gitu ya. Oke, berarti kan coach itu kan pelatih ya, gitu ya. Dan ada di salah satu grup kita yang bertanya, coach itu adalah pelatih olahraga dan benar, kakak sekalian, gitu ya. Para pelatih olahraga itu menyebut dirinya sebagai coach, gitu ya. Namun bukan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kenapa pelatih olahraga menyebut dirinya coach gitu ya? Karena memang dari awal mereka lebih populer dengan sebutan coach. Namun bukan coach olahraga yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sehingga nanti kalau ada bertanya, ini berarti coach apa nih? Sepak bola, bulu tangkis? Bukan, bukan. Karena kompetensi seorang pelatih olahraga itu dia mengatakan bahwa kompetensi untuk menjadi atlet itu menjadi seorang pemenang tidak hanya butuh keterampilan teknis yang diajarkan pelatih gitu ya, tetapi bagaimana keterampilan mentalnya, bagaimana mindset-nya untuk menjadi seorang pemenang. Nah, kompetensi bagaimana menuju menjadi seorang pemenang, menuju ke tujuan seperti yang tadi Kak Eri sampaikan, itulah kompetensi itu yang kemudian digunakan oleh seseorang dalam melakukan coaching. Sehingga orang itu disebut sebagai coach. Begitu ya. Jadi coach bukan pelatih. Karena kalau pelatih itu trainer. Mereka melakukan training. Tetapi kalau seorang coach, yang dia lakukan adalah coaching, kakak-kakak sekalian. Gitu ya. Maka kompetensi coaching itu digunakan di berbagai bidang. Di dunia corporate, di dunia sekolahan gitu ya. Sekarang
semakin semakin merambah kemana-mana coaching ini, gitu ya. Nah, Masyarakat Coach Indonesia atau MCI, kami memberikan definisi yang lebih lebih mudah untuk kita pahami. Yaitu coaching itu adalah percakapan. Coaching bukan latihan, gitu ya. Percakapan yang intensif, tidak sembarang percakapan antara seorang coach, gitu ya, orang yang melakukan coaching. Coach ini memfasilitasi klien yang biasa disebut coachee untuk mendapatkan tujuan. Dengan cara memperjelas tujuan itu, menyusun rencana langkah, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Tujuannya siapa? Tujuannya klien. Jadi, coach itu tidak mengajari, tetapi dia memfasilitasi klien. Itu. Jadi kalau ditanya, apa yang dilakukan coach dalam percakapan coachingnya? Satu, coach memfasilitasi klien menemukan dan memperjelas tujuan. Kemudian yang kedua, coach memfasilitasi klien untuk mendetailkan langkah-langkahnya mencapai tujuan. Dan yang ketiga, coach memfasilitasi klien untuk mengelola sumber daya. Sumber daya itu adalah segala hal yang memudahkan klien untuk mendapatkan tujuan. Dan semua proses tadi dilakukan dalam sebuah percakapan di mana seorang coach bertanya, bukan memberitahu. Itu kakak-kakak sekalian. Jadi gayanya coach itu atau gaya dalam coaching itu tidak memberitahu, tetapi bertanya untuk memperjelas. Bukan menyuruh, tetapi menggugah kesadaran klien, dan bukan memberi solusi, tetapi menemani klien untuk menemukan solusinya sendiri. Itulah coaching. Oke, sebelum kita lanjutkan kakak-kakak sekalian, apakah ada pertanyaan? Silakan. Yo, apakah ada pertanyaan? Jadi Anda sudah lebih paham apa itu coaching gitu ya. Jadi coaching bukan melatih, bukan mengajar, tidak. Coach hanya bertanya. Oke, sampai di sini dulu. Yang hendak bertanya boleh resen atau boleh juga menulis di kolom chat. Oke, Kak Forianto ya, resen. Silakan Pak, Kak. saya mau bertanya, apakah dalam prosesnya nanti coaching itu ada bagian dari mentoring atau training juga atau seperti apa ya di prosesnya itu? Apakah hanya bertanya, pendampingan? Nah, jadi istilahnya apa yang membedakan dengan mentoring, dengan training, gitu ya? Oke, Seorang trainer dengan coach dan seorang mentoring itu apa bedanya? Seorang mentor gitu. Ini oke. karena memang tiga terminologi ini kalau di kepala saya masih masih rancu gitu, masih blur gitu ya. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Farianto. Nanti saya jawab setelah jika ada penanya lagi, karena memang slide berikutnya adalah membahas yang ditanyakan Kak Farianto. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kak Adriani, silahkan. Oh iya. Terima kasih. Tadi hampir mirip pertanyaan sebelumnya. Saya hanya mau tanya ke coaching ini kan untuk menggugah. Nah, bagaimana cara menggugahnya gitu? Bagaimana caranya menggugahnya sehingga klien yang kita maksud itu bisa fokus gitu. Kita bisa nyambung dengan dia sesuai dengan apa tujuannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Adriani ya, bagaimana cara menggugahnya. Baik. Saya Pak, Yes. ya, Kak Imam Suyuti, silakan. ya ini sedih. Ya saya Imam Syudi Pak. Pas saya sebenarnya Yes. orang Bogor juga Pak. Aduh. Di Riau. Saya di Cilebut Bogor, cuma lagi tugas di Riau. Udah Oh, jadi lagi tugas tahu. di Riau. Oke, Ya, baik. terima kasih. Silakan Yang Pak tadi Imam. yang ada step yang ketiga dari sebuah coaching itu adalah juga mengelola sumber daya gitu ya Pak Agung ya, Pak ya. Betul. Nah ini katanya ini mengacu merefer kepada tim atau orang perorangan gitu tuh gimana konteks sumber daya manusianya ini, apakah sumber daya manusia ini itu yang kita kelola dalam arti kata itu menjadi sebuah tim gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita yang melakukan coaching secara face to face gitu. Oke. Itu Baik. aja, terima kasih. Terima kasih Kak Imam ya. Ada lagi kakak sekalian? Oke, kalau tidak saya jawab dulu gitu ya. Kak Furianto nanti jawabannya di slide berikutnya ya, jadi mohon bersabar. Kemudian dari Bu Adriani tadi ya, bagaimana cara menggugahnya? Coach hanya bertanya, Bu. Coach hanya bertanya, tidak memberitahu, tidak menyemangati, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa, enggak gitu ya, itu motivator, enggak gitu. Coach hanya bertanya. Coach hanya bertanya. Nanti kita praktekkan pada bagian kedua, Bu, bagaimana cara coach bertanya. Nanti ya, mohon bersabar Ibu, nanti pada bagian kedua. Jadi kalau ditanya bagaimana cara coach itu menggugah kesadaran, bagaimana membangkitkan motivasi gitu ya, hanya bertanya.
gitu ya. Jadi tidak pakai wah gitu, pakai yel-yel tidak. Coach hanya bertanya. Itu ya, Bu Adriani, nanti mohon bersabar nanti. Kemudian Pak Imam, sumber daya yang dikelola ini sumber dayanya siapa gitu ya. Maka sederhananya begini Pak Imam, ini sumber daya yang milik klien. Kalau saya meng-coaching satu orang klien, maka saya tanyakan kepada klien, apa yang kamu butuhkan supaya tujuanmu menjadi lebih cepat tercapai. Oh, saya butuh modal, maka modal adalah sumber daya yang dibutuhkan klien. Saya butuh networking, maka networking adalah sumber daya yang dibutuhkan klien. Saya butuh lebih bersemangat, maka semangat adalah sumber daya milik klien. Demikian, Pak. Jadi itu gambaran sumber dayanya. Begitu juga kalau dalam tim atau dalam corporate gitu ya. Ya saya juga akan bertanya, lalu apa yang dimiliki corporate ini sebagai yang memudahkan nanti mencapai tujuan. Oh, mungkin kami punya culture, misalnya gitu, kami punya budaya, kami mempunyai SDM yang tinggi, kami punya itu bagian dari sumber daya. Begitu Pak Imam, apakah menjawab? Oke ya. Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan kakak sekalian? Kalau tidak, saya akan membahas tentang apa bedanya coaching, consulting, mentoring, dan training. Tidak ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kakak-kakak sekalian boleh juga bertanya di kolom chat, saya akan membaca pertanyaan kakak-kakak di kolom chat jika memang perlu bertanya. Oke, ini dia bedanya coaching dan yang bukan coaching. Yang berwarna biru itu bukan coaching, begitu ya, dan semuanya bisa digunakan sebagai proses pendampingan, karena pendampingan itu kan umum. Dan pendampingan dengan cara apa? Oh, saya pendampingan dengan cara consulting. Maka kalau consulting, orangnya yang memberi konsultasi namanya konsultan, begitu ya. Yang diberikan apa? Nasihat. Konsultan memberikan nasihat, memberi solusi, begitu ya. Dan konsultan itu harus ahli di bidang yang dia nasihatkan, kakak-kakak sekalian. Seseorang yang tidak ahli tidak berhak menjadi konsultan. Saya punya background kesehatan karena dokter, saya ahli di bidang kesehatan. Saya bisa memberi konsultasi di bidang kesehatan. Maka orang-orang kan datang ke dokter untuk minta nasihat di bidang kesehatan. Maka saya tidak bisa memberi nasihat hukum. Saya tidak punya keahlian di bidang itu. Konsultan memberikan nasihat berdasarkan keahlian. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lalu mentor. Proses mentoring. Mentoring itu apa? Mentoring itu mirip dengan consulting, hanya sang mentor ini perlu memiliki pengalaman profesional di bidang yang dia mentorkan. Kalau seorang atlet, misalnya atlet sepak bola jadi mentor, ya dia harus pernah jadi atlet sepak bola. Begitu ya. Kalau seorang menjadi mentor pengusaha, dia harus punya bidang dia punya pengalaman di bidang usaha itu. Maka dia bisa menjadi mentor. Karena yang dimentorkan adalah sharing pengalaman profesional yang dimiliki. Kalau kakak-kakak sekalian pernah menjadi karyawan cukup lama misalnya di bidang pekerjaan Anda, maka Anda bisa jadi mentor untuk karyawan-karyawan yang baru. Itu mentor. Begitu ya. Jadi kadang-kadang orang mencampurkan sehingga bingung, wah kamu aja nggak pernah punya usaha kok menasehati. Loh ya, dia bukan jadi mentor, boleh dengan cara itu. Itu ya, itu mentor. Solusi selalu dari mentor. Oke, mentor sudah, consulting sudah, mentoring sudah, sekarang konseling. Konseling ini dilakukan oleh konselor. Apa yang dilakukan oleh seorang konselor? Konseling ini adalah bagian dari sebuah terapi, di mana sang konselor itu menyelesaikan masalah konseli. Konseli itu orangnya yang di konseling. Menyelesaikan masalah konseli yang terjadi di masa lalu. Ini bagian dari proses terapi. Solusinya bisa dari konselor, bisa dari kliennya. Dan ini fokusnya adalah masalah yang terjadi di masa lalu. Konseling. Lalu apa itu training? Training ini mengajarkan ilmu baru, kakak sekalian. Ilmu baru, mengajarkan kompetensi baru, gitu ya. Itu training. Orang yang melakukannya namanya trainer, gitu ya. Masing-masing kan punya nama, gitu kan. Konsultan, mentor, konselor, training, trainer, gitu ya. Hanya memang kebanyakan kemudian para trainer itu menyebut dirinya coach, gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa itu yang terjadi, gitu kan. Training caranya seperti apa? Memberi instruksi, gitu. Memberi caranya begini, gitu ya. Itu instruksi. Dan solusi berasal dari trainer. Nah, lalu coaching. Tadi definisinya coaching sudah saya sebutkan, gitu ya. Mendapatkan tujuan, memperjelas tujuan, mendetailkan langkah, mengelola sumber daya. Itu yang dilakukan oleh coach dengan cara bertanya. Nah, caranya bertanya, tidak memberitahu. Maka coaching, seorang coach tidak memberitahu, dia bertanya. Solusi,
selalu berasal dari klien. Maka kalau dilihat dari sisi kliennya, kakak-kakak sekalian, yang bukan coaching, dari sisi klien adalah klien mendapatkan sesuatu dari luar ke dalam dirinya. Maka proses bukan coaching dikenal dengan nama outside in. Dari luar diri klien, dimasukkan ke dalam diri klien. Berbeda 180 derajat dengan coaching. Dari coaching, prosesnya adalah apa yang sudah ada dalam diri klien, pengetahuan klien, pengalaman klien, itu kemudian dikeluarkan oleh coachnya dengan bertanya. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan itu, klien bisa menumbuhkan potensi dari dalam dirinya. Itu bedanya coaching dan bukan coaching. Oke ya, sampai di sini tahapnya cukup jelas ya, mana yang coaching, mana yang bukan coaching. Jadi sekarang sudah tidak rancu lagi. Wah, gitu ya. Oh, saya ini sedang jadi konsultan, apa saya sedang jadi mentor, atau saya jadi trainer, atau saya jadi coach gitu ya. Nah, ini problem ini muncul biasanya pada orang-orang yang banyak kompetensinya gitu ya. Kak Heri gitu ya, pasti banyak kompetensinya. Wah, saya bisa training bisa, saya mentor bisa, konselor bisa gitu ya. Pak Haji juga ya. Ini karena banyak itu. Maka sekarang kita lebih clear begitu. Yes, kemudian fasilitator ya. Betul, Kak In ya. Karena tadi kan coaching itu memfasilitasi begitu ya. Secara lebih spesifik gitu ya. Fasilitator lebih luas, kalau coach lebih memfasilitasinya secara lebih spesifik. Cenderung mengeksplor kompetensi klien, Kak Arta menyampaikan. Ya, bisa dikatakan demikian. Dan tidak mengeksplor juga gitu, karena kita membantu klien untuk mendapatkan tujuan gitu ya. Jadi dia akan memperjelas tujuannya, kemudian memperjelas langkahnya gitu ya, memperjelas sumber dayanya untuk mendapatkan tujuan. Itu. Oke. Instruktur, wah Kak Imam. Nah, instruktur itu instruksi sudah jelas ya. Instruktur itu menginstruksi, itu lebih mirip ke trainer. Itu Kak Imam ya, jadi lebih ke trainer. Gitu. Jadi masing-masing tadi membutuhkan kompetensi yang berbeda-beda. Anda mau menjadi konsultan, Anda butuh kompetensi untuk konsultan. Anda menjadi mentor, butuh kompetensi untuk mentor. Anda menjadi konselor, butuh kompetensi konselor. Anda mau jadi trainer, Anda butuh kompetensi seorang trainer. Begitu juga ketika Anda menjadi seorang coach, Anda membutuhkan kompetensi seorang coach, di mana masing-masing kompetensi itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa dikonversi gitu ya. Saya kan sudah puluhan tahun jadi trainer lah, saya coach bisa lah, saya mengcoach gitu. Tidak, kompetensinya berbeda. Oke. Sebagai coach serba tahu tapi tidak terampil karena ini menjadi pembelajaran dan strategi para klien. Oke, coach itu tidak serba tahu, Kak Aji gitu ya. Coach tidak serba tahu. Kalau yang serba tahu itu konsultan. Dia harus ahli di bidang yang dikonsultasikan, maka dia ketahui mendalam tentang apa yang dikonsultasikan. Seorang coach tidak. Seorang coach itu ahli di bidang prosesnya atau ahli konteksnya. Bagaimana memperjelas sebuah tujuan, coach ahli di situ. Bagaimana menyusun langkah yang berdampak untuk mencapai tujuan, coach ahli di situ. Bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan tujuan, coach ahli di situ. Tetapi soal kontennya, gitu ya, itu klien yang lebih ahli. Itu dalam coaching anggapannya seperti itu. Klien lebih ahli karena itu hidupnya klien, gitu ya. Klien lebih ahli. Jadi saya cerita saja pengalaman saya, background saya dokter, gitu ya, dan ketika saya mendalami coaching, saya bisa mengcoach orang ahli hukum. Saya tidak tahu soal hukum, tapi saya bisa mengcoach beliau, gitu ya. Dan beliau mendapatkan cara-cara untuk mencapai tujuannya secara lebih cepat. Gitu. Apakah saya ahli hukum? Tidak. Tetapi saya ahli proses bagaimana mendapatkan tujuan itu. Dan itu yang dimiliki oleh seorang coach. Maka seorang coach bisa mengcoaching siapa saja. Begitu. Jadi nggak harus, wah kan saya bidangnya kesehatan, saya mencari coach yang background-nya kesehatan. Tidak demikian. Gitu ya. Seorang coach bisa mengcoaching siapa saja. Loh, tapi kan dia tidak punya pengalaman di wirausaha misalnya gitu ya. Nah, kalau Anda mencari orang yang berpengalaman di bidang tertentu yang ingin Anda dapatkan, Anda mencari mentor sebenarnya, bukan mencari coach. Demikian kakak-kakak sekalian. Oke. Lebih ke pembimbing. Nah, pembimbing itu mirip-mirip Kak. Pembimbing apa yang dimaksudkan Kak Verdika? Pembimbing skripsi tesis gitu ya. Dia konsultan dia. Gitu ya. Jadi
ini memang lebih spesifik. Kata pembimbing itu luas gitu ya. Pendukung itu juga luas gitu kan. Maka menjadi lebih spesifik. Maka kalau kemudian kakak memiliki kompetensi coaching gitu ya, maka kakak perlu memiliki beberapa kompetensi. Ini Kak Rika juga bertanya. Berarti ahli membuat pertanyaan. Tidak cuma pertanyaan Kak, gitu ya. Banyak keahliannya seorang coach. Minimal ada 3 keahlian dasar seorang coach. 1, seorang coach itu dia perlu pandai mendukung klien. Gitu. Karena sesi coaching itu asik bagi klien. Coaching adalah ruang yang aman, nyaman, di mana coach dan klien itu saling percaya. Maka seorang coach harus piawai mendukung klien. Kemudian yang kedua, coach harus piawai mendengarkan. Karena dia harus tahu setiap informasi yang disampaikan oleh klien, yang terucap maupun yang tidak terucap. Coach harus tahu. Kemudian yang ketiga baru bertanya. Jadi kalau hanya bertanya saja, bisa jadi seorang wartawan. Dia bukan coach. Seorang interview, pewawancara, itu juga bukan coach. Atau bahkan secara titik ekstrim, gitu ya. Kalau ada diinterogasi, gitu ya, yang menginterogasi itu bukan coach. Gitu, itu berbeda. Meskipun sama-sama bertanya. Betul ya? Jadi berbeda. Karena seorang coach harus dengan mendukung, kemudian dengan mendengarkan, baru kemudian bertanya. Oke, lalu Kak Budi bertanya, kalau melakukan hal-hal yang ada di consulting, training, juga mentoring, kita bisa klaim kita sebagai konsultan, mentor, dan trainer. Nah, Kak Budi gitu ya. Nah, ini problem Kak Budi ini biasa dimiliki oleh orang-orang yang kompetensinya banyak, begitu ya. Bisa mentor, bisa konsultan, bisa ini gitu ya. Nah, tadi Kak Anu juga tanya, lalu apakah dalam proses coaching butuh training misalnya gitu ya? Atau tidak gitu. Nah, kakak sekalian supaya clear di antara kita, malam hari ini saya sedang tidak mengcoaching. Gitu ya. Malam hari ini saya sedang mentraining. Saya sedang mentraining materi tentang coaching. Saya sedang tidak mengcoaching. Kalau mengcoaching tidak begini caranya gitu ya. Tapi saya sedang mentraining, saya memberi instruksi apa itu coaching, bagaimana caranya. Nah, ini dalam sebuah training, bukan coaching. Begitu ya. Nah, maka kembali kalau Anda mau branding diri gitu ya. Nah, ini kalau saya memberitahu Kak Budi, jadi Kak Budi, kalau mau branding itu caranya begini gitu ya. Saya jadi konsultan saat ini untuk Kak Budi. Tetapi kalau saya sebagai coach, saya akan bertanya, lah Kak Budi kira-kira marketnya siapa? Apa yang bisa Kak Budi lakukan untuk membantu market? Kemudian cara membantunya lebih baik, lebih nyaman dengan cara apa? Nah, itu jawaban-jawaban itu muncul dari Pak Budi sendiri. Itu coaching prosesnya. Gitu, sehingga Pak Budi nanti bisa, oh berarti kayaknya saya lebih kuat di misalnya nih ya, mohon maaf Pak ya, misalnya saya lebih kuat di konsultan ini, gitu ya. Itu Pak Budi yang menentukan, bukan saya. Tapi kalau oh Pak Budi kan dari background-nya ini portofolio konsultan Pak, nah itu saya konsultan Pak. Hasil munculnya solusi dari saya itu berarti saya sedang menjadi konsultan. Tapi kalau hasil munculnya dari klien itu hasil dari sebuah coaching, begitu. Dan kakak-kakak sekalian, kekuatan coaching dibanding metode yang lain adalah klien coaching itu kenapa kemudian berubah, kemudian lebih bertanggung jawab, itu karena yang muncul dari sesi coaching itu adalah ide-ide klien. Klien tidak dinasehati. Sehingga kemudian kalau klien, jadi apa yang perlu dilakukan Pak Budi? Oh, saya akan mulai branding sebagai konsultan, misalnya gitu ya. Nah, itu kan idenya Pak Budi sendiri, bukan saya yang minta. Gitu. Maka klien menjadi lebih bertanggung jawab atas ide-ide atau solusi yang dihasilkan dalam sebuah sesi coaching. Itu yang kemudian tidak selalu muncul dalam metode-metode yang bukan coaching. Karena klien bisa menyalahkan, ya itu kan omongannya mentor, gitu ya. Belum tentu berhasil di saya. Kan bisa apa ya? Bisa dibantah demikian. Tapi kalau coaching kan, wong ada sendiri yang menyatakan itu, gitu kan, bukan coachnya. Begitu, paling coach hanya meyakinkan, yakini dengan cara itu. Kurang lebih demikian kakak sekalian tentang coaching dan bedanya dengan bukan coaching. Oke, apakah ada yang mau pertanyaan kakak sekalian sebelum kita masuk modul 2? Silakan jika ada yang mau ditanyakan secara live gitu ya. Sambil saya baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke. Kak Andri Munggar, jadi mirip dengan leadership. Ini juga leadership yang mana yang dimiripkan gitu ya. Silakan, ada yang mau Boleh bertanya? bertanya, Coach? Boleh, Kak Udayana, silakan. Ya, saya dari Bogor juga, Coach Cibubur. Kabupaten Bogor. Oke, silakan.
Oke, Coach, baik. Untuk bertanya itu, Coach, apakah ada reference atau acuan pertanyaan itu, Coach? Yang kita tanyakan kepada klien seperti itu, Coach. Oke, baik. Ini saya catat dulu ya, Kak Udayana dari Bogor, Cibubur ya. Oke. Cibubur, Coach. Cibubur ya. Oke, Kak Terima kasih, Udayana. Coach. Sehat Terima selalu. kasih. Yes, sama-sama, Kak. Sehat selalu juga. Kak Basir, silakan Kak Basir. Pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basir Duran. Saya dari Kota Jayapura, Papua. Pekerjaan sehari-hari saya adalah sebagai seorang guru di tingkat SD. Jadi terus terang saya sangat mengapresiasi tentang webinar kita malam ini, yaitu tentang materi coach atau coaching ini. Tadi sempat dijelaskan di slide bahwa tugas daripada seorang konsultan, mentor, baik itu konselor ataupun trainer, bahwa dia salah satu tugasnya adalah memberikan solusi atau memberikan jawaban. Sedangkan tugas dari seorang coach adalah tidak boleh memberikan solusi atau tidak boleh memberikan jawaban. Maka dari itu saya bisa mengambil kesimpulan atau sebagai bentuk pertanyaan, kalau seorang klien atau coach, dia kalau misalnya ada bermasalah, berarti dia itu membutuhkan coach untuk dia saling berbagi, misalnya berbagi masalah. Tapi di sini kan dikatakan seorang coach tidak bisa memberikan solusi atau memberikan jawaban. Tentunya keinginan dari seorang coach atau klien, pasti dia ingin membutuhkan jawaban atau solusi dari coach itu sendiri. Kalau memang dia tidak membutuhkan solusi dari seorang coach, sedangkan coach itu sendiri atau klien itu sendiri yang memberikan solusi, lalu prinsipnya apa sebenarnya tujuan daripada coach itu mau meminta bantuan daripada seorang coach atas permasalahan yang ditemukan? Itu kira-kira pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak Basir, gitu ya. Ada 2 pertanyaan dan ada 3 di kolom chat, begitu ya. Tadi dari Kak Udayana menanyakan, gitu ya, kalau kemudian apakah pertanyaan itu random, gitu ya? Gampangannya ya, apakah pertanyaannya random, gitu, atau ada pattern-nya? Ada, Kak, ada pattern-nya. Maka ada berbagai model coaching yang menjadi pola untuk pertanyaan. Namun sekali lagi, seorang coach itu adalah dia menggali apa yang didengar dalam sebuah sesi coaching. Jadi meskipun ada pola-polanya gitu ya, sesi coaching itu bukan sebuah pertanyaan wawancara yang 1 ini, 2 ini, tidak. Pasti akan berkembang dengan apa yang disampaikan oleh klien. Jadi biasanya dikatakan bahwa coach itu dancing with the client gitu ya. Coach itu menari bersama kliennya gitu ya. Pasti harus selaras, seirama begitu kan. Maka meskipun ada polanya, pertanyaan coach akan bisa berkembang sesuai dengan apa jawaban-jawaban dari klien. Secara umum, coach akan mengeksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memperjelas tujuan, memperjelas langkah, dan memperjelas sumber daya tadi demi tujuan klien. Nah, apa tujuan pertanyaan-pertanyaan itu? Tujuan pertanyaan-pertanyaan coach bukan supaya coach tahu jawabannya. Mungkin kakak-kakak bisa membedakan antara seorang wartawan misalnya, kemudian melakukan pertanyaan kepada narasumber. Seorang wartawan pengen tahu apa jawaban narasumber. Betul ya? Jadi yang butuh jawaban itu wartawannya, jurnalisnya yang butuh jawaban. Atau bayangkan dengan interview wawancara, misalnya wawancara kerja atau wawancara apapun. Seorang pewawancara butuh tahu jawaban itu. Berbeda dengan seorang coach. Yang butuh jawaban itu adalah kliennya sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan coach, ini sekali lagi saya jawab pertanyaannya Pak Basir ya. Pertanyaan-pertanyaan coach itu membuat klien menjadi semakin jelas cara berpikirnya. Gitu ya. Semakin jelas cara berpikirnya, semakin jelas tujuannya,
semakin jelas langkahnya, sehingga dia tahu. Sama juga, Kak Basir, coaching itu tidak hanya untuk orang bermasalah, gitu ya. Justru untuk siapa? Orang-orang yang mau memiliki tujuan, memperjelas tujuan, dan mempunyai cara-cara untuk mencapai tujuan. Itu biasanya orang-orang yang berprestasi. Maka coaching tidak hanya untuk orang yang bermasalah juga boleh, gitu ya. Tetapi juga banyak digunakan oleh orang-orang yang hendak berprestasi. Di beberapa perusahaan, gitu ya, bahkan di ASN, itu disediakan coach bagi orang-orang yang mau naik jabatan, gitu ya, mau promosi, itu disediakan coach, gitu ya, supaya mereka kinerjanya lebih bagus, kemudian performanya lebih naik lagi. Nah, itu disediakan coach. Jadi seorang klien datang ke coach, gitu ya, untuk menjadikan dirinya lebih berdaya. Berdaya dalam arti dia tidak tergantung orang lain untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Itu kurang lebih begitu, Kak Basir. Mudah-mudahan terjawab. Kak Udayana juga mudah-mudahan terjawab ya. Oh, Kak Andri. Kalau melakukan hipnoterapi, coaching atau tidak gitu ya. Ya, dalam hipnoterapi Kak Andri bertanya atau mensugesti. Gitu ya. Kalau mensugesti Anda memberitahu itu bukan coaching. Tetapi kalau kemudian Anda bertanya, itu bisa menjadi coaching. Nah, salah satu aliran coaching gitu ya, itu menggunakan Ericksonian. Kita tahu ya, Milton Erickson kan bapaknya hipnoterapi dunia gitu ya. Ada salah satu aliran coaching yang menggunakan metode Ericksonian gitu ya. Jadi ya tergantung caranya bagaimana. Kalau menggunakan sugesti, ya berarti bukan pertanyaan, berarti bukan coaching. Demikian Kak Andri ya, jawaban saya demikian. Oke, ada lagi yang mau bertanya kakak sekalian? Oke. Oke. Nah, itu dia. Coach itu pantangannya kan memberitahu. Coach hanya bertanya. Jadi begitu dia memberitahu, hilang peran coachnya. Begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kak Arta, kliennya berarti orang yang sudah punya profesi, yang sudah smart, tapi untuk menajamkan tujuan. Belum tentu juga, Kak. Kak Arta. Masyarakat Coach Indonesia itu kami mulai aktif mengadakan sosialisasi ini kurang lebih 2021 masa pandemi 2020 gitu ya. Dan yang kami undang pertama kali, sekarang kan umum bisa datang ya. Waktu itu yang kami undang hanya para guru. Kenapa? Harapan kami adalah guru-guru itu bisa mengenalkan coaching atau lebih tepatnya mengcoaching murid-muridnya. Artinya anak-anak yang masih belajar, berpikir, dan sebagainya, mereka dikenalkan untuk tahu tujuan, tahu langkah, seperti itu. Kamu cita-citanya seperti apa? Jelas gitu ya. Jadi, tidak harus orang yang sudah pinter yang kita coaching, ya enggak. Gitu ya. Orang yang punya tujuan. Loh, tapi kalau saya nggak punya tujuan, itu dia. Anda butuh coaching kalau Anda nggak punya tujuan, kan? Oke. Kakak sekalian aman ya? Ada yang masih bingung untuk menjawab pertanyaan kita bagaimana, Kak Deca? Lah, coach itu juga bertanya lagi. Sama kalau Kak Deca, kalau klien masih bingung dengan pertanyaan kita, ya saya tanyakan, bingungnya apa? Apa yang membuat kamu bingung? Apa yang tidak kamu ketahui? Kan gitu ya? Lalu apa yang kamu perlu lakukan supaya kamu tidak bingung lagi? Gitu ya. Oke, dan jadi sesi coaching kakak sekalian itu tidak sekedar oke curhat selesai gitu ya. Oke, terima kasih coach gitu ya. Enggak, Kak. Coaching itu mulai dari tujuan jelas, kemudian langkahnya jelas, bahkan kemudian action plan-nya apa gitu. Jadi tidak sekedar hanya obrolan menjadi wacana, tetapi benar-benar berubah menjadi sebuah action plan. Dan action plan-nya oke, berarti saya minggu depan saya lakukan ini gitu. Dan itu coachnya, kliennya sendiri yang menemukan itu. Begitu. Nah, soal nanti apakah coachnya akan mendampingi atau tidak, ya tergantung kesepakatannya kan. Demikian kakak-kakak sekalian ya. Oke, cukup pertanyaan? Masih ada yang tidak bertanya? Kalau tidak, kita masuk ke modul kedua, kakak sekalian. Modul kedua adalah, yuk kita menggunakan praktek coaching, gitu ya. Praktek coaching untuk diri kita sendiri. Oh, oke, baik Kak. Oh ya, dan coaching itu tidak bisa mendadak coaching, Kak. Mendadak coaching itu begini, oke, Kak duduk, saya coaching, gitu ya. Klien pasti bingung, ini saya mau diapain kok saya ditanya-tanya gitu. Tidak, ada persiapannya. Kita jelaskan coaching ini apa, tujuannya coachnya apa, peran coachnya apa, peran kliennya apa, gitu ya. Jadi tidak bisa mendadak coaching, tiba-tiba
ini nak, kamu ini bermasalah terus dari kemarin. Sini duduk, Bapak coaching. Ya, dia nggak akan bisa menjawab pertanyaan Anda gitu ya. Jadi perlu juga dijelaskan dulu apa itu coaching. Betul. Oke. Guru itu teaching, Kak. Guru itu teaching. Pasti di setiap bagian itu ada bagian pertanyaan juga, tetapi apakah dia memfasilitasi dan sebagainya. Maka waktu itu kami mengajarkan guru-guru itu bisa mengcoaching gitu, dan dan Menteri Pendidikan yang lalu kan mengajarkan coaching kan lewat guru penggerak di guru-guru. Oke, kakak sekalian, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Oke, maka tujuan modul kedua ya. Modul kedua, banyak orang yang saya mau berkembang nih coach gitu ya, tapi saya nggak tahu tujuan saya kemana. Nah, Anda butuh coaching. Orang-orang yang seperti itu butuh coaching. Gitu ya, coach gimana ya supaya hidup saya nggak gini-gini aja. Itu butuh coaching. Atau coach saya itu mau menjadi orang yang lebih bermakna, coach. Gimana caranya? Itu butuh coaching, kakak-kakak sekalian. Begitu. Jadi lalu kita perlu membuat tujuan. Dan banyak orang dalam pengalaman kami di masyarakat coach Indonesia, kami melakukan sosialisasi ini lebih dari 70.000 Bapak Ibu sekalian. 70.000 orang yang pernah hadir webinar semacam ini. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara tujuan dan angan-angan atau impian. Dia mengiranya itu tujuan, padahal itu hanya angan-angan. Gitu ya. Oke, yuk mari kita tes gitu ya. Kalau ada seseorang mengatakan kepada Anda, coach, saya mau kaya, coach. Pertanyaan saya, apakah itu tujuan atau angan-angan? Yuk, boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira tujuan atau angan-angan? Coach, saya mau kaya, coach. Gitu ya. Kak Umu, angan-angan. Kak Thomas, angan-angan. Kak Andri, Munggar, tujuan. Oke. Pasti ada yang apa ya? Ada yang tadi itu pasti jawabannya salah satu, entah itu tujuan, entah itu angan-angan kan. Tetapi karena ada dua orang yang ada dua golongan yang menjawab, satu menjawab angan-angan dan tujuan, itu bukti bahwa kadang-kadang kita tidak jelas untuk mana sih yang namanya tujuan gitu ya. Gitu. Nah, oke, baik. Itu pertanyaan pertama. Tergantung prosesnya. Oh, ini orang datang kok, saya mau kaya, coach gitu ya. Saya mau kaya, ini tujuan atau angan-angan gitu ya. Oke, Kak, Kak Adriani, kita belum membahas caranya. Ini baru orang ngomong saya mau kaya, gitu ya. Oke, terus oke ya, clear nih. Ini nomor satu. Oke, nomor dua, coach. Saya ini mau menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, coach. Oke, yang kedua, saya mau bermanfaat untuk orang lain. Ini tujuan atau angan-angan? Silahkan tulis lagi di kolom chat. Tujuan atau angan-angan? Oh, masih ya tidak sepakat ya? Masih nggak sepakat ya? Ada yang mengatakan tujuan, ada yang angan-angan. Oke. Baik. Oke. Yap. Ada yang mengatakan angan-angan, yang mengatakan tujuan. Oke. Maka kakak sekalian, itu yang terjadi dalam sebuah sesi coaching. Orang akan datang kepada Anda dengan mengatakan seperti tadi, coach saya mau kaya, coach. Atau saya mau sehat, coach. Saya mau menjadi pribadi yang bermakna, coach. Saya mau bermanfaat untuk sesama, gitu ya. Kakak-kakak sekalian, tadi itu belum menjadi tujuan. Itu masih menjadi angan-angan. Gitu ya. Itu masih menjadi angan-angan. Itu masih menjadi angan. Saya mau kaya, coach, itu masih angan-angan. Saya mau bermanfaat untuk orang lain, itu masih angan-angan. Saya mau apa lagi? Saya mau utangnya lunas, coach. Itu juga masih angan-angan. Itu belum menjadi tujuan. Maka tugas seorang coach adalah membantu klien dari angan-angan tadi, gitu ya. Itu tidak salah, itu udah bagus, gitu ya. Dari angan-angan tadi kemudian kita konkretkan menjadi sebuah tujuan. Nah, itu tugasnya coach. Tugasnya coach, jadi, wah saya ini mau menjadi orang yang terkenal, coach, gitu ya. Atau saya menjadi coach yang terkenal, gitu ya. Itu masih angan-angan, Bapak Ibu sekalian. Atau saya menjadi trainer yang mendunia, gitu ya. Itu juga masih angan-angan. Tugas seorang coach adalah kemudian mengkonkretkan angan-angan tadi menjadi sebuah tujuan. Nah, maka kakak-kakak sekalian, apa bedanya angan-angan dengan tujuan? Ini dia. Yang bukan tujuan itu biasanya umum, abstrak, gitu ya. Mau kaya itu apa, gitu ya. Mau terkenal itu apa, itu kan abstrak. Mau bermanfaat untuk orang lain itu apa, itu masih umum dan abstrak. Tujuan jelas dan detail.
Kemudian yang bukan tujuan itu nggak ada ukurannya. Apa ukurannya saya kaya? Apa ukurannya saya bermanfaat? Apa ukurannya saya apalagi terkenal gitu ya? Itu nggak ada ukurannya. Maka itu bukan tujuan. Tujuan jelas, detail, dan terukur. Ada ukurannya. Maka alih-alih mengatakan saya kaya, saya mengatakan saya punya tabungan 10 juta misalnya. Maka itu terukur, itu tujuan. Saya mau punya tabungan 10 juta. Itu lebih terukur daripada mengatakan saya kaya. Gitu ya. Saya terkenal gitu ya. Mungkin harus ada ukurannya. Oh, mungkin follower IG saya misalnya ya 10.000 misalnya. Misalnya itu adalah harus ada sesuatu yang terukur sehingga Anda tahu bahwa Anda sudah sampai ke tujuan itu atau belum. Kalau tidak ada ukurannya, kita tidak pernah tahu apakah kita sudah sampai. Namanya tujuan, Bapak Ibu sekalian. Tujuan itu tempat yang dituju. Kita harus tahu sudah sampai di tempatnya atau belum. Itu tujuan. Dan yang ketiga, tujuan itu harus ada batas waktunya, deadline-nya, kapan. Sehingga kita jelas apa upaya-upaya kita untuk mencapai tujuan kita di batas waktu yang ditentukan. Begitu, jadi tidak bisa ya, tujuan saya ingin bahagia dunia akhirat, coach, gitu ya. Waduh, gitu ya, deadline-nya kapan itu bahagia dunia akhirat, gitu kan. Maka 3 hal tadi, kakak sekalian. 1, jelas detail. Kedua, ada ukurannya. Dan yang ketiga, ada deadline-nya. Oke, siap? Oke. Yes. Keren. Ini Kak Samsung, betul. Angan-angan tidak spesifik, tidak detail, tidak dalam kurun waktu tertentu. Oke. Oke. Kak Imam, saya tidak membahas antara keinginan dan kebutuhan. Ini soal tujuan dan angan-angan. Jadi bukan kebutuhan dan keinginan. Keinginan bisa dijadikan tujuan, kebutuhan juga bisa dijadikan tujuan. Gitu. Kebutuhan bisa angan-angan, keinginan juga bisa angan-angan. Jadi bukan dikotomi antara kebutuhan dengan keinginan, melainkan apakah sudah jadi tujuan atau belum. Betul gitu ya. Oke, yuk kakak sekalian siapkan catatan Anda. Silahkan Anda tuliskan tujuan Anda di catatan itu. Oke ya, sudah tahu caranya ya tadi ya, syaratnya apa. Nah, sebentar lagi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan coaching untuk Anda, untuk kita semua, bahwa tujuan tadi Anda tadi gitu ya, akan diperjelas dengan pertanyaan-pertanyaan coaching. Ingat tadi, tugas seorang coach adalah menemukan dan memperjelas tujuan klien. Betul ya? Maka anggap saja ini coaching bareng-bareng gitu ya. Kakak-kakak sekalian menyiapkan tujuan Anda gitu ya. Yang perlu Anda siapkan. Itu, yang Anda siapkan. Oke, tujuannya apa? Gitu ya. Dan akan lebih bermanfaat jika memang itu tujuan yang Anda cari. Jangan simulasi gitu ya. Dan jangan juga tujuan yang terlalu receh gitu. Besok pagi saya sarapan nasi uduk. Ya memang spesifik sih nasi uduk gitu dan waktunya jelas besok pagi tapi ya jangan sereceh itu gitu ya. Silakan buat tujuan. Oke, kakak sekalian sudah siap? Oke, kalau sudah siap saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan coachingnya untuk Anda. Oke, maka pertanyaan yang pertama. Seperti apa detailnya tujuan Anda itu? Detailnya seperti apa? Kalau belum detail, Anda boleh mendetailkan tujuan Anda. Saya mau pergi umroh. Oke. Kapan itu pergi umrohnya? Di mana? Mendaftar di agennya di mana? Siapa saja yang mau pergi umroh? Itu ya. Ini silakan. Oke, berapa dana yang harus disiapkan? Nah, detailkan. Semakin detail tujuan Anda, maka semakin mudah. Mungkin tujuan Anda, saya mau lanjut studi. Gitu ya. Oke, keren. Mau studi di mana? Kapan mau lanjut studi? Gitu ya. Bidangnya apa? Studi Anda yang baru. Gitu. Apa yang perlu disiapkan? Semakin detail sebuah tujuan, maka semakin mudah untuk diraih. Semakin abstrak sebuah tujuan, semakin kesulitan kita untuk meraih. Oke, kakak sekalian sudah? Oke. Lanjut ya. Yang pertama tadi jelas dan detail. Seperti apa detailnya, kapan akan diraih, di mana, bersama siapa, bagaimana caranya, gitu ya. Detail. Kemudian yang kedua, terukur kakak-kakak sekalian. Tujuan Anda
Harus ada ukurannya. Apa buktinya Anda sudah mencapai tujuan Anda itu? Apa ukurannya keberhasilan Anda? Sehingga Anda mengatakan, yes, saya sudah mencapai tujuan saya. Apa ukurannya? Apa alat ukurnya? Maka sama ketika seseorang mengatakan saya kaya, oke, apa ukurannya Anda sudah kaya? Gitu ya. Ya, saya punya banyak tabungan misalnya. Oke, seberapa banyak tabungan sehingga Anda bisa mengatakan saya kaya? Gitu ya. Dan apa alat ukur yang Anda gunakan? Silakan kakak-kakak sekalian, boleh ditulis apa ukurannya. Kalau misalnya ada yang saya pengen membuka usaha, keren. Usaha apa? Di mana? Kapan? Gitu ya, terukur kan? Apa ukurannya sudah berhasil membuka usaha? Sudah mulai jualan atau sudah punya klien atau sudah punya omset? Silakan. Ini ukuran yang kedua. Terus yang ketiga, kakak sekalian adalah deadline. Kapan Anda memulai langkah untuk mewujudkan tujuan Anda? Kapan? Hari ini? Besok? Lusa? Bulan depan? Tahun depan? Kapan Anda mulai langkah mewujudkan tujuan? Yang kedua, kapan deadline tujuan Anda? Kemudian, lalu berapa waktu yang Anda punyai untuk mewujudkan tujuan Anda? Ini adalah deadline-nya atau waktunya. Oke, silakan ditulis kakak sekalian. Langsung dijawab, oke, saya mulai sekarang, ini sekarang. Begitu ya. Ini baru membahas soal tujuan. Oke, saya matikan dulu slide-nya. Oke, kakak-kakak sekalian yang sudah menuliskan rumusan tujuan yang sudah detail, kemudian ada ukurannya dan ada deadline-nya. Kalau berkenan ditulis di kolom chat, silahkan. Nanti saya akan memberi komentar pertanyaan-pertanyaan yang membuat semakin spesifik. Oke, Kak Hamdah, betul sekali. Yes. Ya. Tadi adalah versi sederhananya Smart gitu ya. Silakan. Silakan. Yuk, apa tujuan Anda? Boleh dituliskan di kolom chat. Oke. Pensiun 5 tahun lagi dengan mempunyai dana. Oke, ya. Keren. Berarti punya 4M 5 tahun lagi gitu ya. Waktunya 5 tahun berarti rata-rata 1 tahun mengumpulkan 4 dibagi 5 ya 800 juta gitu kan. Oke. Ukuran keberhasilannya ya, itu tujuan. Yes. Tujuannya saya punya outsourcing dan LKP. Ini ada 2 tujuan ya. Lalu pertanyaannya sama, Kak. Kapan mau punya outsourcing-nya? Outsourcing di bidang apa? Apa ukurannya sudah punya outsourcing-nya? Gitu ya. Terus, ya, Kak Arta, punya kos-kosan 10 kamar dekat kampus sebelum pensiun 5 tahun lagi. Oke, punya kos-kosan 10 kamar gitu ya. Oke, terus kemudian, oke, kapan mulai membangun kos-kosannya? Gitu. Atau berapa dana yang disiapkan untuk membuat kos-kosan itu? Gitu. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Apakah sudah ada tanahnya? Atau belum? Atau masih survei lokasi? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas. Oke, Kak Fardarita menuntaskan S3 tahun ini. Oke, keren Kak, tahun ini. Oke, apa buktinya sudah tuntas? Disertasinya ya, biasanya itu ya. Oke, tujuan pengembangan cabang usaha di Jabodetabek. Oke, target 2005 bersama tim belum terbentuk, Mas. Oke, Kak Budi. Oke, tujuan pengembangan ini apa buktinya sudah berkembang usahanya? Pasti ada ukurannya, Kak. Silakan, apakah dari sisi omsetnya atau cabangnya? Baik, Coach. Saya kebetulan sekarang ini sudah berjalan sebetulnya. Oke. Diawali mungkin awal saya seorang dosen, lalu setelah menjelang COVID lah saya berhenti, lalu saya mengembangkan usaha sendiri, membuka kursus bahasa Inggris, beserta konsultan pendidikan untuk bantu anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, utamanya Amerika, Inggris, Kanada gitu ya. Sehubungan dengan yang tadi yang beda coaching, mentor dan sebagainya, itu kan saya bertanya, sebaiknya saya membranding
diri sebagai apa. Karena itu saya lakukan semua. Ya, 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 ya. Nah, dalam beberapa bulan ini saya sedang berusaha untuk mengembangkan usaha yang sudah dirintis dengan melakukan kerjasama atau partnership dengan beberapa kawan yang punya satu visi. Dan akhirnya alhamdulillah saya sudah ada 2 cabang baru, jadi yang totalnya baru 3. Ke Oke. depan saya ingin sekali mengembangkan lagi kantor-kantor cabang ada di Jabodetabek. Oke. Nah, ini Akhir 2028 insya Allah. ya, nah, yang jadi ukurannya ini Pak Budi yang 2028 ini mau berapa cabang? Kan itu kan ukurannya berapa cabang? Sekarang sudah 2 cabang. Nah, 2028 berkembang itu berapa cabang? Nah, itu Minimal sebagai 10 cabang. Nah, di situ Kak. Punya 10 cabang usaha di Jabodetabek, gitu kan. Berarti kalau nanti 2008 dapat 10, berarti Pak Budi mencapai tujuan. Ya, kalau dapat 8 tidak mencapai tujuan, tapi sudah mendekati tujuan. Sudah Kalau mendekati. dapat 20, berarti melampaui tujuan. Alhamdulillah. Kita perlu ukuran itu, Pak Budi. Kita perlu punya ukuran itu. Oke, terima kasih ya Kak Budi sharingnya. Kak Arvin ingin berangkat umroh, oke, sudah pendaftaran dan mengumpulkan uang, oke, 50 juta. Apakah sudah cukup 50 juta? Kak Arvin, kalau belum berarti butuh berapa lagi gitu ya, bukti untuk keberangkatan itu. Oke, Kak Heri, oh keren nih Conscious Growth. Terima oke, mulai ini terbit 1 Januari, mantap. Oke, ditunggu nih bukunya nih. Oke, naik haji ONH+. Oke. Uang jadi terhajat sudah berjalan. Oke, nah butuh berapa Kak Adrian dananya untuk pergi haji yang harus dibayarkan? Sekarang sudah ada berapa? Nah itu tujuan kakak sekalian. Ingin punya passive income, penghasilan 100 juta per bulan. Oke, Kak Ida, keren. Sekarang penghasilan passive income-nya sudah berapa? Kan kita tahu, kakak sekalian, segala sesuatunya itu bisa diukur. Nah, Kak Adriani, yes, harus punya 300 juta. Oke, sekarang sudah berapa? Gitu ya. Siapa tahu sekarang sudah 299 juta, tinggal 1 juta lagi kan? Nah, makanya kita harus tahu posisi kita sekarang di mana, tujuan kita di mana, sehingga kita punya jalan lebih jelas. Nah, kakak-kakak sekalian, itu yang dilakukan seorang coach. Seorang coach tadi hanya bertanya, oke, detailnya seperti apa, ukuran keberhasilannya apa, deadline-nya kapan, waktu mulainya kapan. Coach hanya bertanya seperti itu. Coach tidak mencampuri, misalnya, loh Pak Budi, masa usahanya cuma 10 gitu ya? Enggak, itu milik klien, gitu, milik klien. Anda mau pergi umroh, kok cuma sama keluarga gitu? Itu urusan klien gitu. Coach hanya menanyakan, oke butuh dananya berapa? Oke, sudah siap berapa? Kekurangannya berapa? Apa yang akan dilakukan dengan kekurangan itu? Coach hanya melakukan itu, kakak-kakak sekalian. Coach tidak mencampuri bagaimana tujuan klien. Coach memperjelas tujuan klien. Itu yang dilakukan seorang coach, gitu ya. Oh, nah, Kak Mia, ini belum ada ukurannya, Kak. jadi biasa gitu. Saya pokoknya mau usaha. Oh, oke, ukuran keberhasilan ya saya punya usaha. Kapan? Secepatnya. Secepatnya ini 2 menit lagi, 1 jam lagi, gitu kan? Nggak jelas, Kak. Jadi kita harus punya deadline. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, gitu. Kita punya deadline. Sehingga kita jelas apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Tujuan harus jelas terlebih dahulu, sampai kemudian kakak-kakak sekalian bisa mempunyai cara untuk mencapai tujuan. Begitu ya. Karena mempunyai usaha minggu depan dengan mempunyai usaha 10 tahun lagi yang akan dilakukan berbeda. Maka deadline-nya kita yang menyiapkan. Oke, Kak Johanna nanya, lalu kalau kliennya minta saran? Wah, kalau saya yang ditanya, Coach gimana? Sebaiknya usaha saya 10 tahun lagi atau bulan depan gitu ya. Ya, saya akan tanya balik. Oke lah, menurut Anda siapnya 10 tahun lagi atau bulan depan? Anda pengennya 10. Jadi gitu. Jadi Kak Johanna tetap kita kembalikan kepada klien gitu ya. Karena begitu coach sudah menjawab, oh sebaiknya begini, maka dia sudah berubah dari sesi coaching menjadi sesi consulting dan sesi mentoring. Oke, keren nih. Keren nih, sudah mulai banyak yang Kak Frianto sudah mulai detail ya. Yap. Oke, kakak sekalian. Itulah sesi coaching. Nah, sekarang saya tanya, kalau ketika Anda sudah mendapatkan beberapa pertanyaan
coaching tadi dan membuat tujuan Anda lebih jelas, lalu apa yang Anda rasakan atau bagaimana perasaan Anda. Silahkan menuliskan, ya. Bagaimana perasaan Anda setelah memiliki tujuan yang lebih jelas. Silahkan. Bagi yang punya perasaan, ya, yang nggak punya perasaan, saya nggak maksa harus punya perasaan, gitu ya. Silahkan. Oke. Kak Pia ini fokus S2 ke luar negeri, kapan? 1 tahun? Menabung, oke. Berapa tabungan yang dibutuhkan untuk ke luar negeri? Ke luar negerinya di mana? Gitu ya, jalur beasiswa apa? Itu, semakin clear, sudah jelas. Oke, Pak Guru Kikin, wah, memiliki lisensi promotor Steven dan sertifikat talent DNA ISQ. Keren, kapan? Gitu ya, kapan memiliki lisensi promotor Steven-nya kapan? Gitu ya, mau bersertifikat talent DNA ISQ-nya kapan? Gitu ya. Kak Aji, oke, sustain 5 juta per bulan. Oke. Kapan mau sustain 5 juta per bulan, Kak Aji? Gitu ya. Oke. Yes, gitu ya. Bagaimana perasaannya? Lebih enteng? Woi, terima kasih. Lebih jelas dan mudah? Terima kasih. Harus ambil tindakan? Terima kasih. Rasa puas? Wow, sudah tahu. Terpacu dan terarah. Kakak sekalian, itu yang dialami klien dalam sebuah sesi coaching. Coach-nya nggak perlu, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kalau kamu yakin, kamu pasti. Nggak usah gitu-gitu gitu ya. Kita nanya aja, oke tujuannya apa gitu ya. Itulah yang membuat klien menjadi lebih berdaya, menjadi lebih sadar, lebih tergerak. Itu dari situ. Oke, baik kakak sekalian. Oke, maka thank you, terima kasih. Nah, kakak sekalian, karena waktu dan tempat, saya tidak bisa memberikan sesi coaching secara penuh atau utuh, gitu ya. Karena waktu banyak dan idealnya sesi coaching itu kan personal one-on-one, gitu ya. Kalau banyak begini, saya tidak bisa menggali satu demi satu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada di ruangan ini yang mau mendapatkan sesi coaching online dan gratis? Oh, jadi nggak soal Anda ada di mana, Anda bisa berjumpa dalam ruang virtual dan nanti mendapatkan full sesi coaching. Jadi dari awal sampai akhir Anda bisa mendapatkan. Wah, ada hanya satu yang mau ya. Oke, yang lainnya nggak mau rupanya. Terus ketik mau ya. Oke, baik kakak sekalian. Kalau Anda mau, kebetulan masyarakat coach Indonesia nanti di bulan Agustus kan tinggal 2 minggu lagi nggak sampai kan, kami menyelenggarakan coaching merdeka kakak sekalian. Coaching merdeka itu adalah para coach di MCI, gitu ya. Semuanya sudah certified coach. Mereka menyediakan diri mereka untuk melayani coaching secara online, gitu ya. Offline juga boleh kalau ada ketemu coach-coach di sekitaran Bogor, gitu ya. Ajak ngopi coachnya minta coaching. Mereka menyediakan layanan itu. Nah, apa yang perlu dilakukan kakak sekalian? Kakak-kakak sekalian silahkan searching gitu ya di IG atau di Facebook, Anda mencari tagar coaching merdeka. Saya ketik di kolom chat ya, coaching merdeka. Gitu ya. Tagar coaching merdeka. Di kolom chat ya, tagar coaching merdeka. Nanti Anda akan berjumpa dengan postingan para coach yang menyediakan layanan coaching free. Anda tinggal komen di postingan itu, nanti silakan dijadwalkan dengan coach ya, sesi coachingnya kapan. Itu ya. Oke, coaching merdeka. Silakan nanti lanjut ke, kok ke sini sebentar. Lanjut ke grup, maaf, ini coaching merdekanya di sini ya, coaching merdeka. Oke, satu aja gitu ya, silakan Anda searching. Kayaknya sih sudah gitu ya. Programnya kami launching 2 malam yang lalu dan kayaknya beberapa postingan dari coach sudah muncul di medsos. Silakan Anda jumpai, Anda cari coachnya gitu ya, yang Anda syaratnya jadi coach di coaching merdeka. Oke, izinnya karena ada sesi online. Oke, Kak Cigu silakan. Ini tawarannya untuk menjadi klien, Kak, bukan menjadi coach. Di coaching merdeka itu Anda ditawarkan untuk menjadi klien sehingga Anda jadi coaching-nya, gitu ya, bukan jadi coach-nya. Oke, jadi di coaching merdeka itu para coach yang sudah certified di MCI, kami menyediakan layanan coaching secara free, gitu ya. Nah, yang mau di coaching boleh menghubungi IG mereka. Oke, thank you, terima kasih yang sudah menghubungi ya, sudah ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kakak sekalian. Sekarang selanjutnya, oke,
Ini kita akan masuk ke modul ketiga. Modul ketiga itu adalah bagaimana caranya menjadi coach, gitu ya, caranya menjadi coach. Tapi sebelumnya saya boleh nanya, apakah di ruangan ini ada yang pengen menjadi coach, gitu ya? Kalau mau jadi coach boleh ketik 1 di kolom chat, gitu ya. Kalau 1 itu artinya mau jadi coach. Maksudnya kalau nggak ada yang mau jadi coach ya sudah, nggak usah sampai modul 3 kan, cukup sampai di sini saja. Toh percuma nanti saya sampaikan bagaimana cara jadi coach, saya nggak tertarik, gitu ya. Oh ada ya, baik. Oke baik, sambil silakan yang mau jadi coach ketik dulu kolom 1. Oke saya siapkan minum, nanti kita bahas modul 3. Oh berarti banyak nih yang mau jadi coach ya. Oke. Oke, thank you. Terima kasih yang bersedia atau pengen menjadi coach ya. Baik. Baik kakak sekalian, untuk yang mau jadi coach, untuk mau jadi coach ya, berarti yang nggak mau jadi coach, tolong tutup mata, tutup telinga ya, supaya nggak dapat informasinya, pelit amat gitu ya. Oke, yes. Untuk menjadi coach ini berarti yang ketiga, lalu bagaimana caranya menjadi coach kakak-kakak sekalian? Nah, kita mulai dari sini kak. Apa sih yang bisa didapatkan dari seorang kalau Anda memiliki kompetensi coaching, gitu ya? Kita cek. Apa yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menjadi seorang coach, gitu ya? Ini dia. Pertama, kakak-kakak sekalian, ketika Anda menjadi seorang coach, Anda menjadi pribadi yang terampil untuk memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Loh, kok memberdayakan diri sendiri, coach? Loh, Anda lupa. Kalau Anda melakukan pertanyaan-pertanyaan coaching kepada diri sendiri, maka Anda sedang meng-coaching diri Anda sendiri, namanya self-coaching. Maka diri Anda menjadi berdaya dong, gitu kan. Itu logis kalau coaching memberdayakan orang lain, masa kita terapkan ke diri sendiri tidak mempan, kan pastinya mempan juga ya. Maka Anda menjadi pribadi yang terampil dalam memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau Anda sering melakukan self-coaching, Anda memahami diri Anda itu sudah lebih mendalam gitu. Apa sih yang membuat saya stres gitu ya? Apa yang membuat saya bahagia? Apa sih tujuan saya gitu ya? Apa yang paling memotivasi saya gitu? Anda akan paham gitu. Karena coaching pertanyaannya seputaran itu. Maka kalau Anda terapkan ke diri sendiri, Anda akan lebih mudah memahami diri sendiri. Kemudian yang ketiga, Anda akan menjadi pribadi yang berpikir kritis, critical thinking. Kenapa? Karena dalam coaching itu yang digunakan gitu. Anda menjadi pribadi yang berpikir kritis dan solution oriented, problem solving dan decision making Anda cepat kalau Anda sudah menguasai coaching. Kenapa? Ya coaching kan soal bagaimana menyelesaikan masalah, Anda menemani klien menyelesaikan masalah, maka Anda akan terbiasa dengan alur itu. Sehingga ketika terapkan diri Anda sendiri, maka Anda menjadi pribadi yang mudah untuk meningkatkan kemampuan critical thinking dan problem solving. Kemudian yang keempat, Anda akan menjadi pribadi yang mudah disukai oleh orang lain. Kenapa? Karena 3 keterampilan coaching tadi itu loh. Yang pertama, Anda pribadi yang senang mendukung. Itu menjadi kebiasaan Anda. Anda jadi mendukung orang lain gitu ya. Orang senang didukung. Kedua, Anda jadi pendengar yang setia gitu ya. Orang senang didengerin gitu kan. Tidak dinasihatin. Maka Anda akan mudah menjadi pribadi idola. Oke, kira-kira kakak sekalian, dari 1, 2, 3, 4 ini kira-kira mana yang paling Anda butuhkan saat ini? Yuk, boleh tulis di kolom chat. Nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3, atau nomor 4? Silakan. Mana yang paling Anda butuhkan? Wah, silakan. Boleh nomor 1, boleh nomor 2, boleh nomor 3, boleh nomor 4. Oke. Oke, 1, 2. Oh, lebih memahami diri sendiri ya. Selama ini kurang paham dengan diri sendiri. Boleh. 1. Oh, semua. Wah, nggak mau rugi ya. Semua. Oke. Atau ada yang mengatakan kok nggak ada ya? Nggak ada ya coach di situ ya. Oke, mari kita lanjut. Mungkin Anda motivasinya keluar. Anda mungkin ingin mengembangkan karir Anda lebih baik. Gitu ya. Tadi mungkin Anda memiliki usaha baru, Anda ingin memiliki karir yang baru. Ini Anda akan mudah untuk ke sana. Kenapa? Karena sama, coaching ini kan soal tujuan. Kalau Anda mempunyai tujuan dan Anda piawai dalam coaching, ya Anda tinggal memasukkan tujuan Anda dalam sebuah sesi coaching. Nomor 6, relasi Anda dengan keluarga, dengan kolega, dan komunitas lebih berkualitas. Karena tadi Anda piawai mendukung dan mendengar. Dan tentu saja, coaching membantu Anda untuk mudah memfasilitasi orang lain mencapai potensi terbaiknya. Kalaupun tidak ke orang luar, mungkin ini adalah orang-orang yang Anda sayangi di keluarga Anda. Itu nomor 7. Dan yang ke-8, kakak sekalian, adalah mendapatkan penghasilan tambahan, gitu ya, bagi yang mau praktek coaching, gitu. Karena coaching itu sama dengan profesi yang lain, sesinya berbayar, kakak sekalian. Jadi
Coaching Merdeka itu pengecualian ya, kami berikan free. Tapi kalau secara profesional ya berbayar per sesi gitu kan. Oke, mana yang Anda butuhkan? Oh, 6 dan 8. Berbayar penghasilan tambahan ya. Oke, 3678. Thank you yang sudah menuliskan jawabannya. Oke. Lalu kemudian selanjutnya kakak sekalian, lalu bagaimana caranya untuk menjadi seorang coach gitu ya? Di grup ada yang nanya gitu ya. Gimana sih caranya menjadi coach gitu ya? Ada apa langkah pertama menjadi coach gitu ya? Ya, kalau Anda menuliskan angka-angka tadi ya, yes, Anda cocok untuk menjadi seorang coach. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi seorang coach, kakak-kakak sekalian? Jawabannya itu mudah. Anda perlu memiliki kompetensi coaching, gitu ya. Bukan kompetensi yang lain. Saya sudah praktek dokter belasan tahun, apakah saya bisa jadi coach gitu ya? Ya bisa, tapi belajar kompetensi coaching gitu. Saya sudah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun jadi trainer, apakah saya bisa jadi coach? Bisa. Anda perlu belajar lagi kompetensi coaching. Karena kompetensi trainer dan coaching itu berbeda gitu ya. Lalu caranya bagaimana? Yang pertama Anda bisa belajar otodidak kakak sekalian gitu ya. Belajar otodidak itu bisa lewat Google, lewat AI, apapun. Silahkan Anda googling tentang coaching, referensinya banyak sekali. Hanya cara ini lambat, lama, dan tidak terstruktur. Gitu ya. Ada kesulitan kalau promnya nggak benar, Anda malah kebingungan tentang coaching. Nah, ini cara yang kedua adalah Anda mengikuti kelas coaching, gitu ya, lebih cepat, lebih terstruktur, dan Anda tersertifikasi atau certified. Nah, disinilah saya menjelaskan tentang MCI. Apa itu MCI? MCI itu Masyarakat Coach Indonesia. Kami berdiri 10 tahun yang lalu. Dan lebih sekarang ini, kami lebih memiliki 300 coach lebih di seluruh Indonesia, bahkan beberapa dari luar negeri. Terus kami melakukan sosialisasi coaching lebih dari 70.000 peserta, baik secara online maupun offline. Dan nampaknya kami ini penyelenggara kelas coaching online paling aktif. Kenapa? Kami dalam sebulan saja kami melakukan 12 kali sesi semacam ini. Kami dalam sebulan kami ada 25 kali pertemuan kelas coaching. Gitu ya, dalam sebulan. Jadi sebanyak itu kegiatan kami gitu ya, Masyarakat Coach Indonesia. Nah, kenapa ada Masyarakat Coach Indonesia gitu ya? Karena kami yakin bahwa semua orang itu butuh coaching, kakak-kakak sekalian. Semua orang itu butuh coaching. Namun semua orang itu juga bisa jadi coach, gitu ya. Di Masyarakat Coach Indonesia itu ada 3 orang coach yang menuliskan buku ini. Coaching semua orang bisa jadi coach, gitu ya. Kalaupun tidak untuk orang lain, paling tidak untuk dirinya sendiri, gitu ya. Maka semua orang bisa jadi coach, begitu. Lalu apa yang MCI lakukan? MCI kemudian kami memberikan beberapa layanan. Satu, pengenalan coaching semacam ini, kakak sekalian, melalui webinar, melalui training, gitu kan. Atau bahkan kalau komunitas Anda, tolong dong coach, kenalkan coaching ke komunitas kami dengan senang hati nanti kami menugaskan para coach gitu ya, untuk memberikan sosialisasi coaching di tempat Anda. Kami juga melayani kelas sertifikasi kompetensi coaching, yang ini akan kita bahas sebentar lagi, gitu ya. Berarti pelatihan kompetensi coaching bagi orang-orang yang mau menjadi seorang coach yang tersertified, gitu ya. Nanti ada kelasnya. Kami juga melayani sesi coaching, gitu ya, baik personal maupun institusi. Jadi mau coaching one-on-one, gitu ya, untuk pribadi Anda, ataupun coaching untuk institusi Anda, mungkin untuk corporate Anda, untuk komunitas Anda, kami juga melayani itu, gitu ya. Nah, bulan Agustus ini bulan istimewa, gitu ya, kami mengadakan yang tadi itu coaching pro bono, gitu ya. Pro bono itu free, gitu ya. Jadi coaching merdeka namanya. Anda sudah tahu caranya, gitu ya. Dan dalam sepanjang perjalanan ini kami sudah beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan, kemudian kami ada kelas-kelas offline di beberapa tempat, namun kami juga menyediakan kelas-kelas online bagi yang tempatnya terlalu jauh dan tidak terjangkau, gitu ya. Kami mempunyai kelas-kelas online. Itu yang dilakukan oleh Masyarakat Coach Indonesia. Nah, kalau kemudian kakak-kakak bertanya, lalu potensi bisnis coaching ke depan seperti apa? Ini banyak yang nanya, gitu ya. Yang pertama, kami yakin bahwa kesadaran akan pengembangan diri dan mental health ini akan menjadi tren ke depan. Gen Z ini kan mudah kena mental health, gitu ya. Mereka butuh coaching untuk menjadi lebih berdaya. Dan kemudian dunia kerja dan pendidikan ini mulai bertransformasi, kakak sekalian. Di beberapa corporate besar, mereka menyediakan coach, gitu ya, menyediakan coach untuk karyawannya mereka.
Jadi selain untuk membantu corporate-nya mendapatkan tujuannya, mereka juga membantu karyawan-karyawannya untuk mendapatkan pemberdayaan diri melalui coaching. Kemudian organisasi dan pemerintahan. Kakak sekalian, bulan lalu gitu ya ada sebuah seminar nasional tentang coaching gitu ya. Pembicaranya adalah Deputi Penyelenggaraan dan Pengembangan Kapasitas ASN. Di ASN gitu ya, mereka pun menggunakan coaching gitu. Biasanya para widya iswara mereka bekali dengan coaching gitu. Jadi pemerintah juga sudah sadar akan coaching. Kemudian potensi pasarnya beragam gitu ya. Kalau dulu gitu ya, hanya ada di corporate gitu, hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa menyewa coach. Kenapa? Karena coach itu mahal. Layanannya mahal, kemudian tarif untuk menjadi seorang coach itu juga mahal. Gitu ya. Banyak cerita bahwa perlu menukar satu kijang Innova untuk bisa menjadi seorang coach. Tapi kakak-kakak sekalian tidak perlu khawatir gitu ya. Untuk itulah ada MCI maksudnya. Jadi karena 10 tahun yang lalu coaching itu mahal, padahal kami bervisi bahwa semua orang butuh coach gitu ya, apalagi untuk Indonesia Emas, maka kemudian kami menyebarluaskan kelas-kelas coaching dengan harga terjangkau. Gitu ya. Segmennya pasarnya beragam, mau Anda menjadi life coach, mau jadi corporate coach, mau jadi educational coach, leadership coach gitu ya. Silakan. Dan dengan adanya akses online gitu ya, klien Anda itu tak terbatas. Selama dia punya jaringan, bisa online, maka Anda bisa punya klien di mana-mana. Saya tinggal di Jogja, tapi saya pernah meng-coaching orang-orang yang tinggal di Sumatera Utara, yang di Sulawesi Tenggara, kemudian di Nusa Tenggara. Nggak soal. Kenapa? Ya karena bisa online gitu. Nggak soal. Jadi akses online ini membantu para coach untuk bisa memberikan layanan coaching di mana-mana. Dan kemudian pertumbuhan startup dan UMKM. Mereka butuh coach. Begitu ya. Oke, ini profesi masa depan gitu ya. Bagi Anda yang mau tadi jadi coach. Jadi masih sangat besar gitu. Apalagi belum banyak orang yang menjadi coach gitu ya. Perbandingan antara coach dan masyarakat itu belum ideal gitu ya. Oke. Lalu kelas apa yang bisa kakak-kakak ikuti di masyarakat coach Indonesia? Kami punya 2 kelas utama. Yang pertama adalah ICT, ini yang ada logonya di sini ya. ICT itu Indonesian Coaching Training. Sama ada IPCT, Indonesian Professional Coaching Training. Bedanya apa? Bedanya ada profesionalnya, gitu ya. Jadi untuk ICT itu kami memberikan kompetensi kelas fundamental. Kelasnya bisa online atau bisa juga offline. Kelas online-nya berlangsung 1 hari, kelas offline-nya berlangsung 2 hari. Setelah kelas, kakak-kakak akan didampingi selama 30 hari untuk mempraktekkan 12 kali sesi coaching. ICT cocok untuk siapa? Untuk orang yang mau mulai menjadi seorang coach. Jadi di ICT, janji kami, gitu ya, janjinya MCI adalah selesai kelas ICT, Anda sudah bisa meng-coaching. Karena tidak semua sekolah coaching dari kelas pertamanya mereka bisa meng-coaching. Anda begitu ikut kelas ICT, Anda langsung bisa meng-coaching. Itu kelas ICT. Lalu kalau kelas IPCT gimana? Kalau kelas profesionalnya, itu kami lakukan secara online. Kenapa? Karena pertemuannya akan berlangsung selama 8 bulan. Gitu ya. Lama? Iya. Gitu. Anda akan bertransformasi gitu ya untuk menjadi seorang coach profesional secara online gitu ya. Kita bertemu 2 kali seminggu. Ini untuk para kakak-kakak yang memang mau berkarir secara profesional sebagai seorang coach. Nah, kalau kakak-kakak minta in-house gitu ya untuk corporate kakak gitu ya atau untuk instansi kakak sekalian, nanti bisa by request gitu ya. Kita bisa custom, bisa kita sesuaikan gitu ya untuk instansi, komunitas, sekolah atau apapun kita ya nanti japri saja ke saya gitu ya. Nanti kita bisa discuss apa kebutuhannya untuk kakak-kakak sekalian. Demikian. Kemudian jadi tadi ICT itu sertifikatnya coaching fundamental, IPCT itu sertifikatnya coaching profesional. Kemudian gelarnya mendapatkan gelar non akademik. ICT itu CIC, Certified Indonesian Coach. Kemudian IPCT adalah Certified Indonesian Professional Coach. Oke, ada pertanyaan kakak sekalian?
terkait dengan kelas-kelas kami, gitu ya, boleh kalau mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oh, atau sudah cukup jelas? Silakan kalau mau ditanyakan. Boleh kolom chat atau boleh langsung. Kalau belum ada yang bertanya, kakak sekalian, ini fasilitas kelasnya. Kelas-kelas kami itu seluruh materi kelasnya itu sudah terekam dalam video. Jadi sebelum kelas, kami akan membagikan materi-materi video itu sebagai bahan pembelajaran kakak-kakak sekalian. Nanti di kelas mendapatkan handout materi, gitu ya. Kemudian kalau kelasnya adalah online, maka pertemuan kelasnya itu direkam. Jadi kakak-kakak bukan hanya belajar dari LMS, tidak. Nanti akan bertemu dengan coach-nya, melihat demonstrasi, mempraktekkan, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar mengasah keterampilan Anda sebagai seorang coach. Tidak hanya tahu pengetahuan, tetapi juga terampil melakukan coaching. Itu yang dilakukan dalam pertemuan online-nya, ataupun yang offline. Gitu. Kemudian ketika sudah tuntas, kakak-kakak sekalian akan wisuda sebagai keluarga besar masyarakat coach Indonesia, wisuda coach gitu ya. Nah, nanti kalau pengen tahu apa wisudanya, cari di internet, di YouTube, kami selalu menayangkan gitu ya wisuda-wisuda kami. Wisuda terakhir kami kemarin di awal bulan Juli gitu ya. Nanti mungkin wisuda selanjutnya di September. Kemudian selesai kelas, kakak sekalian, Anda tidak akan dilepas begitu saja, selesai tidak. Anda masih tergabung dengan kami dalam keluarga besar MCI, dalam komunitas alumni, selesai kelas gitu ya. Jadi kita bisa berkolaborasi, kemudian berjejaring, kemudian saling mengasah ilmu-ilmu baru gitu ya. Nah, itu kita bisa mendapatkannya pasca kelas gitu. Maka termasuk kegiatan Coaching Merdeka tadi itu adalah kegiatannya alumni gitu ya. Alumni kelas kami yuk kita bikin supaya semakin banyak orang tahu coaching gitu ya. Ya, kita bikinkan kelas kegiatan Coaching Merdeka. Demikian kakak-kakak sekalian. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Oke, ada pertanyaan tentang kelas coaching. Kita tutup dulu. Saya cek, apa nih pertanyaannya? Biayanya, investasinya, apakah terhubung dengan BNSP? Kebetulan saya punya instruktur dari BNSP. Oke, Kak Imam. Suyudi, yes, batas umur. Oke, baik. Saya jawab dulu dari Kak Adriani ya. Tidak ada batas umur, Kak, di masyarakat coach Indonesia. Coach kami, keluarga coach kami yang paling tua itu usianya 65 tahun. 65 tahun gitu ya, dan masih energik. Itu batas usia. Tidak ada batasan usia. Yang paling muda baru lulus SMA. Yang paling muda. Begitu. Oke, ada pertanyaan tentang kelas coaching. Oke, ini sekaligus beberapa pertanyaan ada di situ. Apakah kelasnya harus berurutan dulu, fundamental dulu, atau bisa langsung profesional, gitu ya? Saya tidak harus berurutan, tetapi saya merekomendasikan Anda dari kelas fundamental dulu. Gitu. Ketika Anda ikut kelas fundamental, itu memudahkan Anda ketika nanti ikut kelas profesional. Gitu. Jadi, tapi kalau mau langsung profesional juga boleh gitu. Karena kelas fundamental itu kan cuma 1 hari kan, sementara profesionalnya kan 8 bulan. Nah, Anda bisa ambil dua-duanya gitu. Terus nomor 2, ini ada Pak Imam tadi tanya, apakah sertifikatnya BNSP gitu ya. Nah, kakak-kakak sekalian, BNSP itu tidak menyelenggarakan pelatihan. BNSP itu menguji kompetensi. Jadi, gitu ya, kakak-kakak sekalian bisa belajar di MCI, memiliki kompetensi, dan kemudian ikut ujian BNSP. Dan kebetulan MCI adalah tempat uji kompetensinya BNSP. Begitu. Jadi nanti bisa setelah lulus, gitu ya, kemudian ikut ujian BNSP di MCI. Itu pertanyaannya, jika pertanyaannya apakah terhubung dengan BNSP, iya. Begitu ya. Terus nomor 3, ini biasanya sudah nanya nih, apakah selesai kelas dibantu membangun bisnis atau mencari klien, gitu ya. Baik. Nah, untuk bisnis coaching itu kami ajarkannya di kelas profesional. Kenapa? Karena kelas yang pertama kan waktunya pendek, hanya 1 hari. Kelas pertama, kelas fundamental, itu adalah Anda mampu mengcoaching. Gitu ya, setelah terasah. Nah, nanti di kelas profesional kami mengajarkan tentang bisnis coaching. Bagaimana membangun bisnis coaching, bagaimana membangun basis klien, kemudian bagaimana market Anda siapa, harga Anda berapa, dan sebagainya akan dibahas detail pada saat bisnis coaching. Demikian. Terus, apa lagi?
Oh, apakah kelasnya berbayar? Oh, ya, pasti ya, kelasnya berbayar. Oke, berapa biayanya kakak-kakak sekalian? Ini dia biayanya. Ya, ini betul. Oke, untuk kelas ICT kami punya 2 kelas, online dan offline. Online itu 1 hari, biayanya 2 juta kakak sekalian. Kakak-kakak tidak perlu kaget gitu ya, kalau di luar harganya bisa 5 kali lipat dari kelas ini. Tanya aja yang sudah pernah ambil coach gitu ya. Online hanya 2 juta kakak sekalian, yang offline 3,5. Kok lebih mahal coach gitu? Karena yang offline itu 2 hari, acaranya di Jogja, dan kami sudah memberikan fasilitas termasuk penginapan. Itu 3,5 juta. Kalau kelas profesional, itu harga kelasnya 4,5 juta. Kalau in-house berapa, Coach? Gitu ya. Nah, kalau in-house, negotiable lah, gitu ya. Silahkan nanti kita diskusi kalau Anda mau menyelenggarakan kelas in-house. Gitu. Kalau kakak-kakak masih merasa ini mahal gitu ya, ya kakak boleh searching, googling gitu ya, biaya kelas coaching yang ada di sekolah lain. Harganya itu bisa 5 bahkan 10 kali lipat dari kelas ini. Justru itulah kenapa MCI kami ada, karena kami ingin mengajarkan coaching dengan harga semua orang bisa menjangkau. Itu. Lalu kapan kelasnya, kakak sekalian, gitu ya. Kelas untuk online itu Sabtu 16 Agustus. Kok lama, Coach? Iya, karena kelasnya itu baru kemarin. Kemarin 19 Juli itu baru selesai kelas online yang batch 17. Jadi batch 18 selanjutnya ada di 16 Agustus, kakak sekalian. Jadi hari Sabtu dari pagi sampai sore kelas online-nya. Itu. Kemudian untuk kelas offline-nya, nah kelas offline-nya bulan Agustus juga, 1 minggu kemudian, itu di hari Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Agustus. Gitu ya. Kelasnya di mana? Ada di Jogja. Itu, kelasnya ada di Jogja. Oke, Libet masih dapat 3,5 juta. Kalau nanti bayarnya couples atau bayar berdua, nanti kami bisa berikan diskon. Ini kelas offline-nya. Gitu. Jadi mau online boleh, mau offline juga boleh. Kemudian kelas profesionalnya kapan mulai, kakak sekalian? Kita mulai 1 Agustus. Jadi kayaknya semuanya Agustus semua ya. 1 Agustus gitu ya. Harga kelasnya 4,5 juta dan harga kelas ini kakak sekalian tidak harus lunas sekaligus, tetapi bisa dicicil untuk kelas profesional. Jadi kan 8 bulan ya. Nah, nanti bisa untuk dicicil kelasnya selama masa kelas. Demikian. Terus, oh iya, ini yang mau daftar hari ini, gitu ya. Anda akan mendapatkan special price lagi, selain yang tadi ditayangkan, masih mendapatkan diskon, gitu ya. Diskonnya apa? 1, Anda mendapatkan potongan 500.000 untuk semua kelas. Jadi harganya lebih murah 500.000 untuk yang daftar hari ini, gitu ya. Daftar berdua lebih hemat dan free sesi coaching, gitu ya. Ini yang daftar langsung otomatis ini diprioritaskan dari Anda yang daftar untuk dapatkan kurs profesional dan bisa cicilan khusus kelas profesional. Oke, yang mau mendaftar saya berikan linknya sebentar lagi. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya tentang ke apa? Oke, ini dia. Selamat malam, Coach. Yes, selamat malam Kak Chandra. Iya, Coach bisa diulang untuk slide tadi yang hari Sabtu. Itu sepertinya Yang hari Sabtu. tanggalnya Salah ya, 16 Agustus. 19. 16. Tanggalnya 19 tadi ya. Oh, 16 Agustus. 19-nya itu kan yang kemarin. Ya. Yes. 16. Oke, ini link pendaftarannya ada. Bisa ikut 2 kelas berbarengan. Kemudian yes. kalau untuk yang online, untuk yang profesional coach, itu 8 bulan, seminggu 2 kali, betul ya? Betul. Waktunya lebih diatur di jam kerja atau di atas jam kerja? Waktunya Kak Chandra untuk kelas profesional itu pertemuannya hari Kamis jam 19. Jadi sama seperti malam hari ini, gitu, tapi jamnya seperti kita inilah, jam 19. Jadi malam pertemuannya. 1 minggu 1 kali ya? 1 kali. Nggak kuliah, Kak. Nggak tiap hari, gitu ya. 1 kali. Terus kemudian, itu pertemuan tatap mayanya, gitu kan. Nah, setelah selesai pertemuan, peserta kan harus praktek. Nah, itu kami berikan waktu di hari Jumat malam. Praktek tetapi lebih longgar. Gitu. Jadi malam. Baik. Malam Baik.
Yes. Baik, Terus, boleh, Coach. ya, silakan. Thank you. Yes, sama-sama. Silakan, yang linknya sudah ada, kalau yang mau mengisi boleh. Apakah boleh ikut kelas itu berbarengan? Tentu saja boleh. Bahkan ada diskon. Nanti kalau Anda mengisi formnya, ada diskon lagi gitu ya. Kalau kelas-kelasnya berbarengan gitu ya. Yes, Kak Heri, betul. Jadi kelas tatap mayanya itu hari Kamis, kemudian hari Jumatnya itu kami menyebutnya ruang belajar, jadi ruang coaching. Jadi teman-teman berkumpul, kita untuk mengasah skill coaching yang diajarkan di hari Kamis. Gitu, Kak Heri. Terus bisa kelas berbarengan, tentu boleh. Tapi kalau ICT cukup satu saja, nggak usah ikut ICT online, ICT offline itu materinya sama. Begitu, tapi boleh mau ikut kelas. Oh iya, Kak Ivan, ya cicilannya per bulan betul. Kalau untuk kelas profesional kan 8 bulan ya, yaitu per bulan gitu. Tapi kalau kelas profesional, kelas yang 1 hari yang nggak cicil per bulan lah. Hanya 1 hari kok cicilnya per bulan gitu ya. Oke, apalagi yang ditanyakan? Ada? Aman? Oh, masih ada yang ditanyakan? Berapa kali cicilan? Oke, kalau untuk kelas profesional nanti isi aja, Kak. Nanti silakan didiskusikan dengan admin. Gitu. Pada prinsipnya adalah imbang gitu ya. Imbang artinya kalau ada 8 bulan ya 8 bulan itu selesai gitu kan. Jangan sampai 8 bulan cicilannya belum selesai gitu kan. Seperti itu. Langsung profesional boleh. Saya boleh Kak Imam kalau mau langsung ambil profesional. Tapi saya merekomendasikan profesional kan duluan memang ya. Daftar kelas profesional dan daftar kelas yang online atau offline itu nanti akan memudahkan Anda di kelas profesional. Begitu. Beberapa teman-teman di profesional ketika di dalam kelas itu pernah nanya, ini kok lebih lancar ya melakukan coachingnya ya gitu ya. Kan dia baru pertama kali nih belajar mengcoaching kan. Ini kok yang teman yang satunya kok lebih lancar ya karena dia sudah fundamental kan, dia sudah terbiasa mengcoaching. Gitu. Tapi boleh silakan Kak Sudi. Dua-duanya daftar juga boleh. Oke, ada yang ditanyakan? Aman? Oke, silakan Kak saya lihat kalau masih ada. Artinya pertemuan ini private ya. Yes. Saya ada tanya lagi nih, Coach. Ya langsung aja Pak, nggak usah ditulis. Silakan, Kak Chandra. Ya, jadi untuk yang 8 bulan ini artinya itu kita private ya? Boleh tahu artinya private itu gimana, Kak? Jadi maksudnya face to face itu maksudnya tidak seperti yang sekarang nih kita seperti training misalnya atau webinar seperti ini enggak ya? Atau kita berbarengan dengan yang lain? Oh iya, classroom. Oh, classroom. Berapa? Maksimum dalam satu kelas berapa orang, Coach? Ya, nggak ada batasan seperti itu sih, Kak. Tapi kami upayakan kelasnya cukup untuk jadi nanti akan ada coach-coach fasilitator yang ada di dalam yang ikut membantu. Begitu. Jadi tidak private, tidak private nanti bosen ketemu coachnya itu. Betul. Yes. Nggak, maksudnya kan saya pernah ngikutin yang NLP ya, Coach ya. Waktu itu memang dibatasi hanya 6 orang. Artinya supaya dalam waktu tersebut itu bisa efektif, terutama untuk workshop misalnya, seperti itu. Ya. Kan kalau kebanyakan juga, ini masukan aja sih takutnya ya. Betul. Kalau terlalu banyak juga kan artinya takutnya tidak efektif dengan waktu yang memang sudah ditentukan. Gitu. Betul. Nah, Kak, untuk jadi pertama, kenapa kami bisa efektif dengan jumlah kelas yang banyak, tapi ya sebenarnya tidak terlalu banyak, sekitar 20-an, Kak. Kenapa kami bisa efektif? Satu, karena materi itu tidak diberikan di saat tatap maya, Kak. Kami sebelumnya... Betul, jadi ada pre-materi lah ya. Yes, pre-materi. Ya. Dan jadi tatap maya itu sebenarnya lebih banyak untuk diskusi, untuk tanya-jawab, dan melihat demonstrasi. Begitu. Gitu. Ya, rata-rata sekitar kelas berjalan itu sekitar 20-30 untuk kelasnya. Satu kelasnya ya? Satu kelasnya. Gitu. Dan nanti kakak-kakak sekalian belajar dari teman juga kan? Belajar dari teman yang sekelas. Begitu. Cukup Kak Chandra untuk pertanyaannya? Cukup. Oke. Cukup, Coach. Thank you. Yes. Terima kasih. Kak Fardarita untuk fundamental apakah dapat diskon 500? Iya, semua Kak Fardarita. Jadi untuk malam hari ini yang mengisi formulir sudah nanti di formulirnya ketahuan kok harganya sudah dipotong dari yang tadi sudah dimasukkan. Jadi itu Anda mau daftar fundamental, mau daftar profesional gitu ya.
daftar fundamental kapan? Maksudnya deadline apa ya, Kak? Deadline apa? Silahkan isi aja dulu, Kak Suyudi. Jadi misalnya kalau Anda mengisi kan nanti terhubung dengan admin kami, nanti silahkan ngobrol dengan admin. Oh, kalau masih berhalangan, gitu ya, berhalangan. Nah, kelas fundamental itu kami adakan tiap bulan, Kak. Gitu. Kami menggaransi tiap bulan pasti ada, tetapi kami tidak menggaransi harga dan potongannya masih ada. Itu, jadi harganya boleh berbeda. Karena waktu itu ada yang marah-marah gitu kan. Ini harganya kok berbeda? Ya berbeda lah, Kak, gitu ya. Kakak itu daftar tahun lalu, sudah berbeda gitu kan. Jadi kami mengupayakan, Kak Kalidah, bahwa setiap bulan kami mempunyai kelas fundamental. Tetapi untuk profesional kayaknya 2 bulan sekali deh, Kak. Jadi kalau misalnya miss di bulan Agustus, nanti baru bisa ikut di Oktober, di bulan Oktober. Waduh, skema beasiswa itu maksudnya Kak Haji menawarkan diri untuk memberikan beasiswa dengan senang hati gitu ya. Nanti boleh Japri MCI gitu ya. Oke, nanti yang mau apply beasiswa ke Kak Haji. Begitu. Gimana Kak Haji? Apa tepatnya apa ini? Apa nih maksudnya tepatnya apa nih beasiswa? Kak, ini pengalaman ya Kak Aji dan kakak-kakak sekalian gitu ya. Ini untuk kelas profesional ini sudah angkatan yang ke-16. Iya, ke angkatan 16 gitu Kak. Kami memulai, karena kami mulai dari komunitas, angkatan pertama itu kami gratiskan Kak. Kami gratiskan angkatan pertama. Kelas 8 bulan, profesional full dengan materi yang sama, dengan fasilitas yang sama, kami gratiskan. Dan ada 400 orang mendaftar Kak. Berapa orang yang jadi coach? Ayo boleh tebak, dari 400 ini berapa orang jadi coach? 10%. 10% itu 40 ya, Kak? Iya. Waduh, enggak. 20 orang yang daftar ya 20 orang itu lebih kecil dari itu. Hanya 12 orang, Kak. Hanya 12 orang. 12 orang. Gratis loh. Gitu. Gratis. Jadi kemudian kenapa yang kemudian orang-orang itu mundur, Kak? Karena kelasnya panjang, satu, kelasnya panjang. Terus kemudian orang tidak merasa kehilangan apa-apa, tidak terikat apa-apa gitu ya. Jadi itu kami di PHP itu. Di PHP itu. Maka kemudian, oh rupanya nggak bisa lagi kami memberi beasiswa. Ada juga seperti itu Kak Aji. Ayolah coach saya sungguh-sungguh lah, saya kasih beasiswa gitu ya. Kami beri beasiswa Kak. Hilang. Nggak tuntas. Maka oke deh gitu ya. Sudah tidak ada lagi beasiswa untuk teman-teman. Toh harganya masih murah Kak Aji. Paling tiap bulan sekitar 500.000 kan untuk 8 bulan itu. Demikian gitu ya. Oke, Kak Budi, ya kegiatan yang mana nih yang tidak pas gitu? Waktunya 8 bulan loh, Kak. Oke, demikian kakak sekalian ya. Oke, yang mau Coach, boleh tanya lagi nih? Boleh. Cukup Silakan, menarik sebetulnya. Tadi kan sudah dijelaskan poin-poinnya mengenai yang 8 bulan. Kan posisi saya adalah saya handle di saya pegang 2 perusahaan. Terus kemudian area juga saya ada tim Bandung, tim di Kerawang, dan juga tim di Jawa Tengah. Nah, seandainya kalau dalam 8 bulan itu ada yang miss, misalnya seperti sekarang, kalau kita mulai tanggal 1, kemudian saya tanggal 14 itu ada pameran di Jakarta. Kalau ada yang miss di hari itu, apakah memang diberikan materi tertulis saja, atau bagaimana usulannya? Karena memang jujur aja mobile sih sebetulnya. Ya. Justru online itu kan kita bisa dimanapun kan, Kak. Bisa mobile dari manapun untuk ikut gitu kan. Terus yang kedua, kami syarat kelulusan adalah 80% kehadiran, Kak. 80% kehadiran. 80% kehadiran. 80% kehadiran gitu kan. Terus kalau nggak bisa hadir gimana gitu ya? Ya tetap kami berikan rekamannya kan ada, rekaman pertemuan itu ada. Materi kan jadi 20 kali pertemuan tatap maya di luar yang latihan. 20 modul gitu kan. Modul sudah diberikan sebelum tatap maya, Kak Chandra, betul ya? Jadi kan sudah tahu materinya. Pas tatap maya rekamannya kita berikan, jadi tetap tidak kehilangan, gitu kan. Terus bahkan, gitu ya, kalau misalnya, saya mengulang ke batch berikutnya, ada. Jadi yang
nggak tuntas dengan ini, mengulang di batch berikutnya, ya sudah, tinggal melanjutkan saja di batch berikutnya. Jadi masih aman lah gitu ya. Gitu. Ya. Yes, Kak Nur. Baik. Cukup Clear, ya? clear. Andre? Thank Clear you. ya? Cukup Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nur. Kalau berapa kali seminggu? Ini untuk kelas profesional, Kak ya. Untuk kelas profesional itu 2 kali seminggu. Hari Kamis, perjumpaan tatap maya seperti ini. Hari Jumatnya itu untuk latihan. Gitu. Latihan mempraktekkan apa yang disampaikan di tatap maya. Tatap maya melihat demonstrasi, nah Jumatnya latihan. Kalau Jumatnya nggak bisa latihan, gimana Coach gitu ya? Ya ada janjian lah latihan di lain hari, kan nggak soal gitu ya. Itu, hanya yang penting hari Kamis. Nah, 1 Agustus itu bukan hari Kamis. Tanggal 1 Agustus itu kita technical meeting dulu, Kak. Kan iya kan? Jadi kita perlu perjelas dulu kelasnya seperti apa, begitu ya. Nanti kita technical meeting dulu, sekalian kenalan dengan para coach fasilitator. Jadi hari 1 Agustus kita mulai dengan technical meeting. 80%-nya itu tidak termasuk hari Jumatnya, Kak. Jadi hanya 20 kali pertemuan kali 80%. Gitu. Siap, gitu. Masa berencana tidak hadir, Kak Ivan? Ya. Oke, demikian kakak sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, kalau aman silahkan kakak sekalian untuk mengisi form ya mau mendaftar. Yang tidak pun it's okay, Anda tetap teman kami gitu ya, tetap teman kami. Dan saya bisa mengatakan ini sekolah kelas coaching yang paling terjangkau gitu ya. Oke, baik, kemudian ini jadwalnya ICT online 16 Agustus, offline-nya Jogja 23-24 gitu ya. Silahkan, sudah termasuk penginapan. Kemudian IPCT online-nya 1 Agustus. Gitu. Anda bisa mendaftar berbarengan ini. Gitu ya. Jadi saya IPCT online-nya daftar, kelas online-nya daftar, gitu ya, berbarengan. Dan karena IPCT online-nya kan bisa dicicil kan, jadi menjadi lebih mudah untuk Anda. Oke, yes. Lanjut, kemudian, oke, lalu kakak sekalian, menutup perjumpaan kita, saya sampaikan bahwa setiap orang memiliki potensi sebagai seorang coach, paling tidak bagi dirinya sendiri. Ini saya quote dari buku ini, Coaching, Semua Orang Bisa Jadi Coach. Ini ditulis oleh para Prime Master di MCI, gitu ya. Jadi ada Coach Toto. Coach Toto itu adalah presidennya Masyarakat Coach Indonesia. Nanti kalau datang ke Jogja akan berjumpa dengan beliau. Kemudian Coach Sutoro. Coach Sutoro itu adalah penyusun silabus dan kurikulumnya Masyarakat Coach Indonesia. Dan beliau itu sebenarnya levelnya level mancanegara lah, karena beliau banyak meluluskan coach-coach dari luar negeri gitu ya. Terus kemudian berbaik hati untuk bergabung di masyarakat, mendirikan Masyarakat Coach Indonesia gitu. Kak Forianto sertifikat profesional ya, kalau lulus gitu ya. Kalau profesional, kalau lulus ya, karena ada ujiannya. Ada ujiannya akan mendapatkan sertifikat coach profesional. Kalau ICT tidak ada ujiannya, tetapi Anda harus menyetorkan laporan praktek coachingnya 12 kali. Itu untuk ICT tidak ada ujiannya, tetapi kalau untuk coach profesional ya namanya profesional, kami harus mempertanggungjawabkan dengan menguji itu tadi. Gitu, dan saya. Jadi kami bertiga menyusun buku ini, kakak sekalian. Kalau pesan nanti saya berikan linknya di grup gitu ya. Nanti boleh memesan buku itu. Oke, demikian. Oh ya, dan isi buku ini adalah isinya materi fundamental. Jadi kelas fundamental itu bukan dari buku ini, sebaliknya kami punya kelas fundamental dan isi fundamentalnya kami jadikan buku, gitu ya. Kelas profesional kalau tidak lulus, kalau tidak lulus ya bisa mengulang, Kak, bisa ujian ulang gitu. Jadi pilihannya hanya 2 sih, Kak. Anda lulus tepat waktu gitu ya. Jadi kalau kita mulai Agustus itu kan 8 bulannya Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret kan. Anda mau lulus Maret gitu ya, atau mau lulus bareng adik kelas gitu, ikut ujian lagi bareng adik kelas. Gitu, Kak. Itu. Jadi pilihannya ada di Anda, bukan di kami. Kami hanya menguji gitu ya. Ada yang memutuskan lulus atau tidak. Gitu. Gitu, Kak. Kak Fadarita yang nanya ya. Ya kan tidak lulus, ya Anda bisa ikut ujian lagi. Begitu.
Oke, kakak sekalian, saya ada yang mau ditanyain, link bukunya di mana? Oh, link bukunya saya berikan di grup aja ya, Kak ya. Saya belum nemu di sini, saya berikan di grup. Oke. Yes, oke, baik. Terima kasih kakak sekalian yang sudah stay sampai akhir. Anda sekalian luar biasa dan atensinya, dan ada tetap teman kami gitu ya, meskipun tidak berdaftar di kelas gitu. Wah, ini saya enggak, ada tetap teman kami gitu. Maka silahkan mau bergabung di Coaching Merdeka juga boleh gitu ya, untuk mendapatkan sesi coaching free dari MCI. Kami juga memiliki beberapa komunitas kakak-kakak sekalian. Jadi nanti akan stay di grup, nanti kami umumkan ada komunitas-komunitas yang mengadakan webinar semacam ini untuk bagaimana sih praktek coaching sehari-hari gitu ya. Nanti ada. Jadi silakan kalau merasa masih bisa terhubung dan tersambung dengan masyarakat Indonesia, tetap stay di grup, nanti dapatkan informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian untuk luar biasa pertemuan pada malam hari ini. WAG di mana? Oh, Kak Audrey belum masuk grup WAG kah? Oke, baik kakak sekalian, mari kita menundukkan kepala, bersyukur untuk malam hari ini, berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak sekalian yang masih stay. Boleh on cam kita dokumentasikan kebersamaan kita kakak sekalian. Oke. Sementara kolom chat saya kunci dulu ya supaya tidak tertutup. Oke. Masih banyak rupanya ya. Oke, kakak sekalian, saya akan ambil gambarnya, berikan ekspresi terbaik Anda. 1, 2, 3, terima kasih. Ada 2 halaman, mohon ditunggu, saya tidak tahu kakak di halaman berapa. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat.